Kristen. Iya Bang Her. Bang Juma, maaf. Kebetulan kita ini udah dari umur Di mute dulu Bang Amir. Agak Suaranya keras Bang Her. Suaranya Bang Amir di mute dulu. Cek, ada suara kedengaran? Iya Bang Her, dengaran. Jadi gini Bang Juma, Siap. kita sudah dari umur 13 tahun itu orang tua kan pisah. Jadi saya untuk agama, untuk ke gereja udah tidak pernah lagi. Dan untuk ini kan aku bergaulnya banyak sama orang Muslim. Ya, terus Bang. Jadi saya minta tolong, aku tuh masih banyak yang bingung di gimana ya di kepercayaan saya selama ini. Iya. Tolong dibantu begitu. Saya kok kayak dari beberapa yang saya pelajarin kok kayak bertentangan begitu. Karena Suaranya Bang Her, suaranya hilang Bang. Kayak kenal suaranya. halo. Iya, halo. Jadi begini, kita mau tahu tentang Islam bagaimana? Tentang Islam itu gimana sebenarnya? Aja intinya aja. Iya, jadi kalau Islam itu ajarannya jelas Bang. Kalau berbicara mengenai Tuhan, ajarannya itu tidak abu-abu. Al-Quran menyatakan berbicara mengenai Tuhan di dalam surah Al-Ikhlas itu mencakup semua apa yang kemudian dinarasikan oleh para nabi. Di mana noise-nya ini ya? Qul huwallahu ahad. Islam diajarkan kemudian untuk memahami bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah satu. Tidak dua atau lebih. Kemudian Tuhan yang satu ini sebagai tempat meminta segala sesuatu. Allahus Samad. Tempat meminta, tempat berharap, tempat untuk menyandarkan segala keluh kesah, bukan yang lain. Tidak ada aspek lain sebagai utusan atau perantara, langsung kepada Allah. Kemudian dikatakan Tuhan ini tempat bersandarnya segala sesuatu. Lam yalida wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan, umat Islam tidak abu-abu, tidak ambigu. Siapa Tuhanmu? Allah. Itu jelas itu. Nah, sementara kalau di agama saudara yang Anda merasa bingung, ya pasti bingung. Dikatakan Tuhannya satu, tapi tiga. Dikatakan tiga, ngakunya satu. Bingung. Kalau di Islam enggak. Itu jelas. Qul huwallahu ahad. Allah. Kalau di Islam enggak. Pencipta langit dan bumi itu satu. Seperti itu Bang. Bluetooth disconnected. Oke. Terus kalau memang Islam itu benar, dari mananya bisa kita lihat? Sementara kan Tuhan itu Tuhannya Islam itu nggak kelihatan, bagaimana Bang? Tolong memahami. Iya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang diterangkan dalam surah Al-Ikhlas itu tidak setara dengan makhluk. Jadi dia kemudian tidak bisa diuraikan keberadaannya itu seperti kita mengurai makhluk. Jadi Allah diterangkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tapi Allah itu ada. Allah itu ada. Ketika kita berbicara mengenai Allah, kita tidak bisa berbicara tentang wujudnya. Kita tidak berbicara mengenai zatnya, hakikatnya, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah itu bukan khalik. Bukan makhluk, tetapi khalik. Sesuatu yang keberadaannya di luar jangkauan panca indera manusia. Tetapi ada, layaknya rasa manis itu ada. Tetapi kita tidak mampu melihat rasa manis itu seperti apa wujudnya. Begitu juga akal. Akal itu ada. Tetapi kita tidak bisa mewujudkan akal itu wujudnya seperti apa. Begitu juga angin. Jadi untuk mengetahui keberadaan Allah itu ada, lihat ciptaannya. Alam semesta ini tidak mungkin diciptakan kemudian oleh hakikat yang punya kelemahan. Alam semesta ini diciptakan oleh hakikat yang maha kuasa. Jadi yang maha kuasa ini ada meskipun manusia tidak mampu melihat wujudnya. Akal itu ada meskipun manusia tidak mampu melihat wujud akal itu seperti apa. Manis itu ada meski manusia tidak mampu kemudian menunjukkan manis itu seperti apa wujudnya. Itulah penggambaran kami terhadap pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah, yang maha suci lagi maha tinggi. Silakan Bang. Iya. Terus kalau sholat tujuannya buat apa, Bang? Nah, tadi digambarkan bahwasanya Allah itu satu. Sholat ini adalah penghubung. Jadi Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa didengar, Allah kemudian tidak bisa diwujudkan seperti makhluk. Lalu bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah pencipta kita? Dengan cara ibadah. Salah satunya adalah sholat. Itu perintah. Jadi prosesi berhubungan kepada Allah, pada pencipta, yaitu ibadah. Ibadah bukan cuma di hati, ibadah bukan cuma di mulut, tapi ibadah harus teraplikasi di dalam perbuatan, hati, kalbu, dan juga jasmani. Jadi sholat itu adalah ketundukan, prosesi jasad dan ruh terhadap pencipta. Jadi ketika Allah mengatakan salat, ya, di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Mu'minun, di situ dijelaskan bahwasanya orang-orang yang mewarisi surga Firdaus adalah mereka yang kemudian memelihara salatnya. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam prosesi ibadah salat. Jadi di Islam itu, Bung, ketika kemudian umat Islam itu kalut, umat Islam itu banyak masalah, umat Islam itu dirundung keadaan yang tidak mengenakan, maka solusi untuk menenangkan dirinya adalah sholat. Seperti itu. Baik. Maaf, aku banyak bertanya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Aku silakan. pengen belajar dan pengen tahu. Silakan. Tapi mohon maaf, aku tuh pertama kali naik di sini dan pengen tahu. Selama ini aku pelajarin dari teman-teman di sini, tapi aku belum dapat jawaban yang memuaskan gitu. Iya. Nah, terus silakan. sholat ini, Iya. aku lihat dari teman-teman, kebetulan aku di satu pemerintahan juga. Dan Iya. aku belajar dari sekitaran, aku tugasnya di Jawa dan Siap. teman-teman kebanyakan Muslim.
Aku melihat mereka tuh sholat benar. Tapi aku bertanya sama mereka, ini sholat ada ishak, ishak, Iya. apa sih isya, Isya. ada subuh, Iya. ada, itu kan beda-beda. Kenapa dia sholat itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 2. Iya. Kenapa dia harus beda-beda begitu? Tolong diberi pemahaman. Iya. Jadi salat itu adalah rangkaian ibadah yang kemudian diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Di situ jelas diterangkan, peliharalah semua salatmu. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Jadi Islam ketika berbicara mengenai salat itu adalah ketundukan jasmani dan rohani. Ketika dikatakan Isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, lalu salat-salat berikutnya diatur sekian rakaat. Kenapa demikian? Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Karena Rasulullah kemudian mencontohkan dengan salat beserta dengan jumlahnya, maka kami umat Islam juga melakukan hal yang sama. Seperti itu. Gimana, Bang? Jadi tujuannya sholat itu kenapa harus yang saya belum paham ini sampai sekarang ini rakaat ini kan beda-beda. Kenapa harus berbeda? Itu yang saya tanyakan. Tolong penjelasannya, Bang. Iya. Jadi di Islam itu kalau diterangkan kenapa harus berbeda, kita kembali kepada ilmu hikmah. Ilmu hikmah yang kemudian terkandung di dalam apa yang diuraikan dalam urutan-urutan sholat itu sendiri. Jadi ketika kemudian dikatakan sholat subuh misalnya, kenapa 2 rakaat? Allah menerangkan bahwasanya sholat subuh 2 rakaat ini, bahkan sholat sunat sebelum sholat subuh 2 rakaat ini itu lebih mulia daripada isi dunia. Artinya bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usalli, ya hikmah di balik semua itu adalah bagaimana umat Islam ini tunduk kepada apa yang menjadi ketetapan Allah. Bang, maaf Gitu, aku Bang. potong bentar ya, Bang Zuma. Tolong dijelaskan pakai bahasa Indonesia karena untuk Bang Zuma menggunakan bahasa Arab, aku nggak paham. Jadi tolong bantu dengan bahasa Indonesia biar lebih ada pemahaman di pikiran saya, begitu. Iya, jadi gini, Bang. Iya, sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku itu sholat. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW dijelaskan bahwa beliau sholat subuh 2 rakaat, maka kami umat Islam juga mengikuti sebagaimana apa yang kemudian dilakoni oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu yang dicontohkan, seperti itu yang kami lakukan. Gimana, Bang? Jadi sholat itu buat siapa gitu maksudnya? Gimana? Tujuan umat Islam itu sholat untuk siapa? Sholat itu diperuntukkan untuk siapa maksud? Untuk yang melakukan sholat. Untuk Jadi sholat yang didirikan oleh umat Islam itu ya untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Karena ketundukan seseorang terhadap perintah itu dampaknya untuk dirinya sendiri, seperti yang saya terangkan tadi di dalam surah Al-Mu'minun, bahwa
adalah satu kemuliaan, keberuntungan bagi seorang mukmin ketika mereka khusyuk di dalam salatnya. Untuk dirinya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Jadi yang beriman ini beruntung. Siapa mereka yang beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk di dalam mendirikan salat. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang menunaikan zakat. Nah, orang-orang yang saya sebutkan ini oleh Allah janjikan, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang akan mewarisi alladzina yarisunal firdaus, yaitu surga firdaus, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi tujuan daripada orang salat adalah jelas mewarisi surga firdaus. Jadi mereka yang salat, mereka yang mewarisi. Jadi keuntungannya untuk mereka sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Terus bagaimana dengan orang Islam Iya. yang melakukan maksiat, Iya. tapi dia sholat, gimana dong? Iya, jadi gini. Salat ini sebenarnya diterangkan bahwa salat itu adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu jelas. Jadi ketika ada orang yang sholat, lalu kemudian sholatnya tidak membuat dia berhenti dari perbuatan maksiat, berarti dia tidak khusyuk. Makanya di dalam ayat yang saya terangkan tadi itu ada kata khusyuk. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ada orang sholat, tapi sholatnya tidak mampu dirinya terhindar dari perbuatan keji. Berarti beliau tidak khusyuk di dalam sholat. Padahal ketika umat Islam yang benar itu mendengarkan seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka seketika ketundukan hati dan jasad itu menuju kepada keridhaan Allah dengan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Harusnya lantunan-lantunan bacaan yang ada di dalam salat itu teraplikasi di dalam kehidupannya. Jadi salat zuhurnya akan menjaga tindakan-tindakan perbuatannya sampai datangnya salat azhar. Salat asarnya itu akan menjaga dirinya sampai datangnya maghrib. Salat maghribnya menjaga dirinya sampai isya. Salat isyanya menjaga dirinya sampai subuh. Salat subuhnya menjaga dirinya sampai zuhur. Begitu seterusnya. Tetapi ada orang yang salat tidak terlihat menjaga diri dari perbuatan keji. Kenapa? Salatnya tidak khusyuk. Mungkin hanya menunaikan kewajiban, tidak dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Yang kedua mungkin karena ria, karena pamer, mau dibilang. Atau yang keempat, atau yang lain, ada tujuan tertentu. Bukan karena Allah, bukan mencari ridha. Orang yang khusyuk di dalam salatnya, ya pasti perbuatannya itu akan terhindar dari perbuatan yang keji, yang disengaja, kan gitu. Oke. Aku di sini naik pengen cari tahu dan pengen belajar. Jadi mohon maaf buat yang ada di sini, aku nggak ada niat apa-apa. Aku tuh pengen belajar. Karena Ya lanjut bang, lanjut. nggak salah kalau orang pengen belajar di sini kan? Nggak salah, lanjut bang. Oke. Apa dengan sholat bisa menjamin orang sholat itu menjamin orang masuk surga apa tidak? Ya jelas tadi ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya, apa jaminannya? Dapat warisan. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi alladzina yaritsunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Itu jelas tuh. Jadi orang sholat mewarisi surga. Ini janji Allah. Kalau presiden yang menjanjikan, ya belum tentu ya kan.
Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang sudah menjanjikan, tidak ada yang bisa merubahnya. Kenapa? Allah tidak mungkin ingkar terhadap janjinya, karena Allah bukan makhluk. Tapi bagaimana menurut Bang Zuma Iya. tentang perkataan Yohanes di 10:30, Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Yohanes 10 nomor 30, Yesus tidak mengatakan dia adalah Tuhan. Dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Gitu loh Bang. Dia nggak mengatakan dirinya adalah Tuhan, tetapi aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Yesus mengatakan? Iya, iya. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Pasti ada alasannya. Apakah satu wujud, satu hakikat, atau aku dan Bapa adalah satu tujuan? Ketika Bapa menyatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku juga menyatakan itu kepada Bani Israel. Tidak ada Tuhan, dialah satu-satunya Tuhan, dan aku hanya utusan Tuhan. Jadi satu di sini adalah ketika Yesus mengajarkan satu pengajaran, maka Yesus tidak mengajarkan ajaran itu berasal dari dirinya, melainkan ajaran itu adalah bersumber dari Bapa atau Tuhan yang telah mengutus dirinya. Ketika Yesus berkata, Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ketika Yesus melakukan sesuatu, Yesus tidak melakukan itu dari dirinya sendiri, tetapi karena mendengarkan perintah dari Tuhan yang mengutus dirinya. Bisa dilihat di dalam pengakuan Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan, segala perbuatan, segala mujizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku dan Bapa adalah satu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel semua harus tahu bahwa Yesus yang kau lihat itu adalah manusia yang sudah ditentukan oleh Allah sebagai perantara untuk melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan di tengah-tengah Bani Israel seperti yang kau tahu. Berarti aku dan Bapa adalah satu. Di sini adalah Yesus tidak pernah lari dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya untuk ia lakukan atau untuk ia sampaikan kepada Bani Israel. Silakan. Terus kalau yang Yohanes 13:13, Kamu menyebut aku Raban wa Maran. Kamu menyebut aku guru dan Tuan. Maran bukan Alaha. Jadi ketika Yesus itu disebut Tuan, disebut junjungan, ya memang itulah dia. Beliau memang junjungan. Beliau memang Tuan. Kenapa? Wakil Tuhan di atas muka bumi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, yaitu Yesus Al-Masih, putra Maryam. Jadi dia tidak mengatakan Raban wa Alaha, tetapi dia mengatakan Raban wa Maran, guru dan Tuan. Tuan ini bukan Alaha. Alaha bisa jadi Tuan, tapi Maran atau Mar itu sudah pasti bukan Alaha. Tapi Alaha bisa Tuan. Maksudnya pencipta langit dan bumi itu bisa dipanggil Tuan, bisa. Tetapi kalau Tuan tidak bisa dipanggil sebagai pencipta langit dan bumi. Semoga Anda paham. Kalau Theos itu bisa dipanggil Kurios, tetapi Kurios sudah pasti tidak bisa dipanggil Theos. Begitu juga Alaha. Alaha tidak bisa dipanggil Alaha bisa dipanggil Kurios, tapi Kurios tidak dipanggil Mar, tapi Mar tidak bisa dipanggil Alaha. Allah Subhanahu wa taala itu bisa disebut sebagai Tuan. Junjungan bisa, tetapi junjungan tidak bisa disebut sebagai Allah. Nah, itulah hebatnya. Artinya apa? Ketika ada manusia diberi julukan sebagai junjungan, Sayyid, sebagai Tuan, dia tidak bisa disebut sebagai Tuhan. Makanya di definisi KBBI antara Tuan dengan Tuhan itu berbeda.
Tuhan disematkan untuk manusia, Tuhan disematkan kepada pencipta langit dan bumi. Allaha, pencipta langit dan bumi. Theos, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau kalau Kurios, itu hanya utusan sang pencipta. Begitu juga Sayyid. Gitu bang. Baik bang. Aku lagi mempelajarin agama Islam. Mohon maaf, tolong Iya. Diberi pemahaman yang sesimpelnya karena aku tuh baru belajar. Mohon maaf, di sini aku gak pernah naik di Komal ini sekalipun. Jadi kalau ada yang ngomong aku tuh suaranya dikenal sering naik di sini, maaf, aku nggak pernah naik di Komal ini. Iya, Aku saya juga tuh- merasa asing dengan saudara. Belum pernah dialog sebelumnya. Silakan. Terus sama ini kan udah nggak pernah masuk. Udah nih. Cuma Putus-putus. kemarin beberapa saat tahun ke belakang tuh aku nggak pernah masuk. Terus Ini jaringan saya atau jaringan saudara Her? kemarin yang itu Jaringan dia putus-putus Gurunda. nggak bisa dengar, bisa nggak? Masih putus-putus bang. Bantu saya bagian. Putus-putus suaranya. Malah sekarang tidak didengarkan suara. Cek. Iya, bentar saya coba perbaikin wifi-nya dulu. Mohon maaf. Iya, lanjut. Kok Julius nelpon kenapa ya? Diangkat aja dulu Gurunda. Oh Bang Handi dikeroyok sama Oten kita. Ini kalau udah selesai di sini nggak apa-apa. Kalau Gurunda masih sini, pindah ke sana. Teman kita yang tadi udah selesai. Udah cabut kayaknya, nggak ada. Oke, kalau begitu kita melangkah ke koma sebelah boleh ya? Siap. Lanjut Gurunda. Oke, thank you. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba nyebrang dulu sebentar. Teman-teman Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memahami, mengerti, bahkan seakan-akan memilah-milah zat Tuhan itu berbeda-beda. Ada zat anak, ada zat roh, ada zat Allah. Padahal Kok jadi pakai zat? ini maksudnya banyak pandangan Kristen juga begitu. Padahal Allah itu satu dengan wujud. Jangan pakai jad Bang Lukman, jangan pakai jad. Kalau Allah itu jad gitu loh. Kalau Kristen tidak gitu loh. Oke, saya ulang kembali Pak ya. Jadi ini pondasi banget. Ya silakan. Ini sederhana. Tiap hari di gereja diterangkan, baik di anak sekolah mingguan maupun sampai kakek nenek ini. Ya, Ini ya. sering dibahas Pak. Justru karena keseringan dibahas, banyak orang yang salah mengerti, akhirnya denom bertambah banyak. Ini data fakta. Nongollah Unitarian memisahkan diri. Nongollah Saksi Jehovah memisahkan diri. Nongollah Oneness yang mengajar terhitung setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Zuma. Enggak dulu, Bang. Berada di- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terakhir dari saya, nanti diganti Bang Jumba. Jadi gini. Jangan Bang Handi, kami masih nunggu lu dimarahin. Oke, oh gitu ya. Jadi gini. Kalau ini pondasinya saja, Bapak Putra dan Roh Kudus ini membuat saudara kita Kristen ini banyak yang memisahkan diri dari induk. Ini memisahkan diri dari induk Katolik. Kemudian Katolik pecah ke Anglikan, Katolik pecah ke Martin Luther Protestan,
Masuk ke Indonesia pecah lagi menjadi Unitaria, menjadi Saksi Jehova, menjadi Oneness, menjadi Triteos dan seterusnya. Padahal pondasinya ini aja. Sederhana gitu loh. Ya, jadi Kenapa ini terjadi? Makanya saya minta Anda di sini menerangkan gitu loh. Supaya Anda bisa mengembalikan mereka semua menjadi satu trinitas. Kan begitu Bang intinya. Betul. Jadi perpecahan-perpecahan gereja itu ada karena gesekan-gesekan dogma, tetapi ada karena kepentingan-kepentingan lain, politik Nah itu dia dan Pak. sebagainya. Nah sekarang untuk kita, Contoh Katolik berubah saya belum menjadi bertanya Pak, Anglikan. intin dulu. Oh ya, Ustaz. Ya, jadi untuk mengembalikan ini semua, ya malam ini Anda kalau bisa satu tim lah edukasi mereka, mari kita bersatu kembali agar kuat kan gitu. Bapak di surga itu tidak punya fisik. Yesus Anda setuju semua punya fisik. Roh Kudus tidak punya fisik. Kan itu tadi sederhana pertanyaannya, tolong bantu saya berikan jawaban yang mudah dimengerti oleh kalangan umur 3 tahun sampai kakek nenek. Apakah Bapak, Putra dan Roh Kudus itu sama atau beda Pak? Silakan Pak. Di surga ya, di surga. Ya. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Satu-satulah kita menerangkan, ayo. Siapa? Loh, kok pada diam nih? Ya, siapa yang jawab? Oh ya, saya jawab aja. Silakan. Jadi pertanyaannya, apakah di surga itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya? Itu pertanyaannya saya ulang. Ada di surga itu sekarang ini Bapak tidak punya fisik, dia hanya roh. Yesus punya fisik karena anaknya Maria. Roh Kudus adalah roh. Pertanyaannya sederhana Pak. Tolong berikan jawaban agar anak kecil, anak sekolah mingguan ngerti. Termasuk kakek nenek yang udah ujur juga ngerti. Apakah ini sama atau beda di antara ketiga yang saya sebut tadi? Monggo. Saya jelasin Bang. Ya. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin mengucap salam kepada Bang Suma. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikum, saudaraku, lanjut. Iya, oke, saya jawab Bang ya. Gini, di dalam kekristenan, sorry, saya selalu mengulangi kata-kata yang sama. Di dalam kekristenan, Allah adalah roh yang tidak terhitung, tidak bisa terukur dan tidak ternilai. Itu yang disebut Bapa. Di dalam eksistensinya sebagai Bapa, maka ada yang disebut sebagai Sang Firman. Itulah wujud keberadaannya. Jadi apakah di surga ada kelihatan Bapa? Enggak. Yang kelihatan adalah Sang Firman itu. Seperti itu. Terus kenapa bisa demikian? Terus di manakah roh itu? Roh itu adalah roh yang menghidupkan itu sendiri, dan roh itu adalah Allah itu sendiri. Posisinya di mana? Ya, roh itu bersama-sama dengan Allah dalam keberadaannya. Jadi roh itu karena tidak kelihatan juga ada di dalam diri Yesus itu sendiri. Sebagai wujud eksistensi keberadaan, seperti itu. Lanjut Bang Handi, saya sudah jawab. Tunggu, kita dengar jawaban Bu Rut dulu, karena Bu Rut dari tadi cuma marah-marah. Silakan Bu Rut. Betul. Saya tidak akan jawab. Jadi Bu Rut ini sebenarnya datang ngapain gitu? Tadi ditanya sama Brother Zia, mau diskusi? Iya, mau diskusi. Saya curiga nih memang ada Jalan-jalan dendam. Bang. Iya. Jalan-jalan Bang. udah. Gimana? Udah. Nggak apa-apa Dia lah, nggak mau biar jawab. rame ada ceweknya. Udah nggak mau jawab ya. Yang lain, udah. Jangan dipancing. Patroli. Jangan dipancing, dia nggak mau ketemu jawab. orangnya dia di sini yang hebat ini. Oh, Anda diam yang nggak mau jawab. Cuma Pak. mendengarkan. Ya udah diam. Yang lain aja. Oke, mungkin Hebat dari dia ini orang ini. ya, mungkin dari Bang Lupit silakan. Jadi pertanyaan itu pertanyaan memancing. Jadi menurut saya itu tidak. Mengapa? Karena dalam kekristenan tidak ada lagi memilah-milah itu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena yang ada dalam kehidupan kekristenan itu satu, gitu. Allah. Gitu. Tidak perlu lagi mau bilang, oh di sana ada Allah Bapa, di sana ada Allah Yesus yang fisik ada. Tidak bisa. Dia tidak ada 3 oknum di atas surga. Orang Kristen itu tidak percaya Allah 3. Tidak. Nah, itu cuman sering dianggap kita memuja 3 Allah. Padahal bukan, itu satu, sama. Jadi kalau pertanyaan mengatakan apakah sama, saya katakan tidak. Karena di atas itu hanya satu oknum, yaitu Allah. Yang
memiliki wujud tadi itu. Memiliki wujud sebagai apa yang dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gitu. Oke. Mungkin saya kasih ke Bang Juma dulu karena kok sejak Bang Juma masuk jadi diam. Dari tadi padahal seru ini. Saya dengar Bang Handi dimaki. Baru jarang-jarang loh saya dengar Bang Handi dimaki-maki. Ya silakan dulu Bang Juma. Wah, nggak ada yang maki bang. Abang itu gimana? Tadi burut. Apa kurang dimakinya si Handi? Gara-gara cinta dia itu. Jangan gitulah. Ya udah, tapi kan dimaki juga. Berlebihan kau bicara. Itu Bang Pinompar yang bilang. Berlebihan bicaramu. Jadi pertanyaan tadi kan pertanyaan dalam konteks berpikir saudara Andi tadi tentang eksistensi Tuhan di dalam wujud Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam kekristenan itu satu. Kata Bapa itu hanya bahasa metafora, bukan berarti Allah itu beranak, bukan begitu. Keyakinan umat Kristiani, Allah itu tidak bisa dijangkau dalam zaman perjanjian lama. Allah itu bersifat transenden. Kemudian, kenapa dia harus menjadi imanen? Dalam Kejadian 6 ayat 6, itu diyakini dalam Taurat maupun dalam Injil. Itu Allah sempat mengeluarkan kata-kata bahwa dia menyesal membuat manusia. Kenapa dia menyesal membuat manusia? Itu ada dalam Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika jatuh dalam dosa ada ungkapan Allah dalam pasal 6 ayat 6, ia menyesal membuat manusia. Karena dia nggak tahu manusia bisa jatuh dalam dosa. Menyesal dia. Kurang pintar juga ini. Ya kurang pintar Allahnya. Jadi pertama-tama Allah itu menyesal karena ciptaan yang segambar dan serupa dengan dirinya berkhianat. Tapi fakta dalam kitab Kejadian menunjukkan bahwa ternyata ada manusia yang memiliki unsur baik. Itu ada dalam keturunan ke-6 atau ke-5, Henok. Dan dia terangkat ke sorga. Dari terangkat ke sorga itu, Allah berjanji untuk memulihkan manusia. Maka itu keturunan dari Henok ke-4 itu digenapi, yaitu Nuh. Lalu dibersihkanlah bumi itu lewat air bah. Nah, saya buat robot saya kurang pintar, saya yang nyesal karena nggak pandai buat, Pak. Bukan robotnya. Ya begitu. Ini kan narasi yang disampaikan dalam kitab Kejadian, dan ingat kitab Kejadian ini sebelum Injil dan sebelum kitab-kitab suci yang lain itu sudah ada loh. Ya toh. Jadi ketika dunia ini dibersihkan lewat air bah, Allah berjanji untuk memulihkan manusia dan memberkati keturunan Nuh lewat ketiga anak Sem, Ham, Yafet. Gitu. Nah, dalam proses sejarah perjalanan manusia itu ada janji-janji Tuhan sehingga masuk pada keturunan Sem yang ke-12 keturunan kalau tidak salah, itu lahirlah Abraham yang dipanggil keluar dari tanah Ur Kasdim untuk bagaimana Allah mau memakai dia untuk menjadi berkat, untuk agar supaya mengenal Allah yang benar. Sebab manusia pada waktu itu juga memiliki Allah-Allah di dalam hidup dunia yang disebut El. Yaitu El adalah dewa tertinggi. Nah, Allah dalam kitab Kejadian dia menampilkan untuk mengambil alih istilah El itu, ditunjukkan kepada El yang tertinggi. Dialah Allah pencipta. Dan itu dinyatakan lewat Abraham dan dalam sejarah anaknya Ishak dan Yakub dalam kekristenan itu. Okay. Nah, dari ketiga bapa leluhur inilah lahirlah bangsa Israel, yaitu Israel itu. Arab juga Pak. Arab dari situ juga Pak. Iya, Arab juga dari situ, dari anak-anak Abraham, dan dia berkembang biak. Tapi karena kekristenan melihat garis keturunan dari Ishak, Yakub, lalu dia mendapatkan 12 suku Israel yang kebetulan ketika ada masalah goncangan kekeringan harus lari ke Goshen, ya, daerah Mesir. Nah, di sanalah cerita berkembang, terus Keluaran muncul, kitab Keluaran dengan tokoh Musa, dan kemudian seterusnya ketika orang Israel harus keluar dari tanah Mesir. Dalam perjalanan untuk keluar dari tanah perbudakan, Allah sudah berjanji memberkati dan dia tidak mengingkari janji. Dia sudah katakan untuk memulihkan manusia. Nah, tetapi umat Israel juga hidup tidak benar di mata Tuhan. Lalu akhirnya Allah menyatakan
peringatan-peringatan lahir dan Kenapa hadir bergeser ya? hakim-hakim. Lahir hadir hakim-hakim dan nabi-nabi ini belum ada Itu kita tahu Kristen Pak, jangan terlalu panjang biar cepat juga Pak. Ya. Yang lain kebagian Pak. Jadi Kenapa bergeser artinya dengar dulu, hargai dong. Jadi ketika Allah melihat ya segala sesuatu manusia tidak bisa berkenan kepada Allah, bahkan sudah berikan Brother Taurat. Lukin mau hargai asumsi, or Brother Luka di sini mau hargai dalil eksplisit dari Bibel, brother. Bukan, saya harus menyatakan cerita Brother, apa yang Brother Luka diimani oleh apa yang diimani oleh orang Kristen. Kamu minta sehingga saya lahir hargai kering, asumsi atau sehingga- kamu minta bukan saya asumsi. hargai dalil eksplisit dari dalam Bibel, bro? No, bukan asumsi. Saya mau menceritakan Gini, tentang gini, Bang, gini, Bang. realitas Saya kasih Gini, dalil. Bang. Saya kembalikan ke topik dulu ya. Ini Nanti sudah saya akan terlalu bertanya. panjang yang tidak ada Nanti Bang dalil. Juma juga bisa masuk. Tidak ada dalil dalam Bibel Satu-satu satu. dong. Nih, Pertanyaan saya Bang mau Handi tadi, ceritakan tentang pertanyaan. hadirnya Trinitas yang dipersoalkan tadi. Saya harus Saya kembalikan ke topik ya. Dulu. Ya, tunggu. Kita kembalikan ke topik Ya, aja biar biar- jangan panjang Bang Luken. Topik, Soalnya ini topiknya. 9 orang. Bayangkan 9 orang harus ganti-gantian ngomong. Jadi kalau Bang Luken ngomongnya Karena terlalu nanti habis ini waktu saya serahkan ke Bang Juma, biar Bang Juma yang mewakili Gini saya Bang, aja dari tadi. saya dulu Bang ya. Saya dulu ya, yang tadi. Ya, Bang, gini topiknya, Bang. topik ya. Gini, Yesus Kristus naik ke sorga. Abang bilang tadi, duduk di sebelah kanan Allah. Pengetahuan saya yang diajarkan, Bang, saya nggak tahu sendiri loh ya. Saya bilang nggak tahu sendiri saya. Yang diajarkan saya dari kecil, Yesus Kristus naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Abang pertanyaan tadi, Yesus Kristus, Bapa sama Roh Kudus, apa itu berbeda? Abang pertanyakan seperti itu tadi kan? Beda atau sama? Beda Pak sama. Gini Bang, kalau dari saya Bang ya, saya pribadi itu satu kesatuan tidak bisa dilepaskan Bang, itu terkait semua. Kalau pemahaman Ya pengajaran Allah saya dari Subhanahu wa SD. taala pribadi. Biarin Sabar, Bang. brother. Biarin dulu. Ini kan saya dari Bisa SD. Brother Hendy lanjut diskusi seperti itu Sabar. kita pribadi di Sabar. sini orang semua kampul untuk Betul, Bang. Ini bukan mau pelajaran. cerita untuk akidah pribadi apa yang Belajar. akidah di dalam Loh, tulis dalam bagaimana? Bibel, bro. Tunggu. Pelajaran yang saya dapat. Bukan di sini 9 orang di sini. Pelajaran yang saya dapat. Saya nggak tahu itu. Oke. Mungkin dikasih cepat, silakan. Pelajaran yang saya dapat dan diajarkan Bang dari saya kecil itu loh. Siap. Oke. Itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Karena Allah Bapa itu sang sumber, tidak bisa dilihat. Makanya Yesus Kristus, baptislah manusia seperti ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu aja yang saya Oke, tahu. cukup, udah Setahu paham, saya nggak Pak. tahu cerita Cukup. gitu loh. Oke, jadi kantor sekali lagi ya. Kalau satu kesatuan artinya dia itu satu. Kalau begitu dia satu, bagaimana mengakalinya sedangkan ada fisiknya Yesus, Pak? Udah diikat Apakah- mereka. Bahkan diikat. Saya dulu dong yang ngomong. Tiga seikat, Ya. nggak bisa dipisahin. Iya, tapi satu katanya menyatu gitu loh, kan gitu. Ya, Nah, kan ini betul. ada fisiknya Yesus masih anaknya Bunda Maria di surga, Pak. Nah, kalau Anda mau satukan, artinya fisiknya Yesus mewadahi roh ini dalam diri Yesus. Artinya Anda oneness. Bukan Trinitas. Kalau Anda satukan. Kalau Anda pisahkan, artinya Anda Trinitas. Bisa mengarah ke Tritos. Inilah perlu pemikiran jernih, Pak. Kejujuran yang perlu, Pak. Kan Silakan. memang Trinitas dari dulu kalau ditanya nanti bisa jadi oneness. Nah, itu dia masalahnya. Gimana? Pak Hendy boleh saya Kenapa tadi Anda melawan Herdi kalau begitu? Ini bukan, yang lawan Herdi tinggal Bang Grassroot, yang lain udah tumbang semua. Yang lain udah Itu dia. tumbang semua tadi. Pak kan? Hendy boleh Oke. boleh Tunggu, kasih Silakan habis ini ke Bang Juma ya. Bang Juma lanjut. Bang Juma dulu deh tadi diam terus soalnya. Silakan Bang Juma. Aku Iya. penasaran sama reaksi Sirut. Ya, inilah yang dikatakan oleh Yesus ya, teman-teman. Bahayanya ajaran yang dibawa oleh orang Farisi keluar dari Yahudi. Karena Yesus mengatakan di dalam kitab saudara Kristen, Matius 23:15, ahli kitab orang Farisi, orang munafik, yang membuat orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya, kita melihat bagaimana teman-teman Kristen. Itu aja poinnya. Dia nganggap bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu seperti yang dinarasikan, Tuhan itu adalah roh. Diambillah kemudian Kejadian 1 nomor 2.
ruah Elohim. Padahal ruah Elohim yang dimaksud di sini adalah udara, angin. Bukan Allah itu adalah ruh. Apa pembuktiannya? Kita lihat di dalam Ayub 27 nomor 3. Di situ juga disebutkan sebagai ruah Elohim atau ruah Eloah. Ruah Eloah berarti merujuk kepada angin, udara, oksigen. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Eloah masih dalam lubang hidungku. Berarti yang dimaksud kejadian 1-2 di sini bukan wujud daripada Tuhan itu adalah roh. Karena roh itu adalah esensi ciptaan. Zakaria 12 nomor 1, Allah menciptakan roh. Sedangkan Tuhan, Elohim, itu tidak bisa diciptakan. Tidak ada kekuatan di luar daripada Elohim yang menciptakan Elohim, tidak ada. Oleh karena itulah Elohim ini bukan roh. Karena roh itu ciptaan. Nah inilah konsep batil yang dianut oleh teman-teman Kristen. Makanya yang tidak tahan kupingnya dengan kebenaran pasti kabur kalau saya menjelaskan. Nah, satu hal yang menarik teman-teman sekalian, di kitabnya orang Yahudi diterangkan sama seperti di Islam, bahwa pencipta langit dan bumi yang disebut Khalik itu tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Itu jelas itu. Jadi Tuhan yang maha besar disebutkan di sana, yang namanya besar, wujudnya besar, hakikatnya besar, itu tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan roh. Roh itu adalah esensialnya ciptaan, makhluk. Nah inilah yang batil menurut saya. Nah, sedangkan kalau disebutkan Tuhannya orang Kristen itu roh, ya harus percaya diri bahwa Tuhan itu bertanduk. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh. Tanyakan kepada penulis. Sabar saudaraku, sabar. Anda jelaskan aja nanti. Karena penulis kitab saudara mengatakan aku melihat. Anda sendiri tidak melihat. Yang menulisnya melihat. Aku melihat. Berarti dia melihat. Anda tidak melihat. Jadi kalau Anda mengatakan keliru, tanya kepada yang melihat. Yang melihatnya siapa? Mungkin Markus, mungkin Yohanes. Karena Yohanes juga bisa dipanggil Markus. Markus juga bisa dipanggil Yohanes. Nama lain daripada Markus itu Yohanes. Nah, di sini sabar. Di sini, Bung. Penulis kitab Anda menerangkan aku melihat roh bertanduk 7 bermata 7. Dan itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Ya ini dalil dalam kitab saudara. Jadi kalau Tuhan Anda adalah roh, ya berarti yang dilihat oleh Markus atau Yohanes. Makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Sekali lagi saya katakan, Tuhannya Bani Israel itu tidak serupa dengan apapun. Boleh Anda baca dalam Yeremia 10 nomor 6. Dan saya bisa berikan data yang lain. Silakan. Ya, itu benar. Oke, tunggu. Itu aku mau nanya benar dulu. karena Bani Tunggu Bang Lukas, Israel. ini gimana teman Anda kok pada kabur nih? Tadi padahal ganas-ganasnya nih semua. Dengar, dikatakan seperti Mana yang itu kabur benar. bang? Masih di sini bang. Gimana sih? Sirut sama satu lagi, duanya. Dengar. Itu apa yang dikatakan siapa ini? Apa? Ini malah pawang Wanes yang datang pula nih. Itu memang benar. Orang Yahudi toh juga tidak menerima Yesus. Jadi kalau kau katakan itu sama dengan Al-Quran, ya sama. Karena Al-Quran kan juga kan nanti berkembang 600-700 baru dia ada kan. Sama dia, karena dia hampir persis dengan Taurat itu. Jadi kalau berbicara ruah itu jangan dipisahkan dengan Allah atau Elohim. Itu satu sama. Ruah itu adalah kekuasaan Allah. Kuasa itu, maka itu dalam kehidupan orang Kristen, itu Roh Kudus. Roh itu tidak diciptakan. Roh Kudus itulah Allah. Itu kuasanya yang diimani oleh umat Kristiani. Maka itu saya jelaskan tadi kenapa dimulai dari Kejadian 6 ayat 6. Karena ketika manusia tidak mengenal Allah dan tidak bisa mencapai Allah, Allah menjanjikan untuk dia datang merendahkan diri. Allah Maha Kuasa, Allah Akbar. Dia bisa melakukan segala sesuatu. Kalau dia jadi manusia, kenapa tidak mau menerima? Berarti, sabar bang, kita tiktokan bang, terlalu panjang khotbahnya bang. Dan khotbah Anda hanya cocok untuk jemaat Anda juga gereja. panjang tadi. Jadi gini, apakah Tuhan, tunggu, apakah Tuhan menurut Anda bisa berubah menjadi bukan Tuhan? Itu dulu. Bagaimana?
Apakah Tuhan yang Maha Kuasa Allahu Akbar menurut Anda bisa menjadi tidak Maha Kuasa? Oh, sekarang saya mau tanya. Bagaimana kalau bertanya? dibalikan? Iya, saya bertanya dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana kalau pertanyaan itu dialamatkan kepada kamu? Bagaimana? Ya, silakan aja. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berubah. Layaknya diterangkan dalam kitab Ayub 23 nomor 13. Allah tidak pernah berubah-ubah. Allah tidak pernah berubah di dalam sikapnya yang maha kuasa. Yo, terus sikapnya Tuhan Anda yang Yesus ini, apakah maha kuasa dia? Dengar dulu. Dia karena Allah mengasihi manusia, Kejadian 6 ayat dia 6, menjadi bukan Tuhan. Tunggu dulu. Dia menyesal membuat manusia, lalu dia janji untuk memulihkan manusia. Cara pemulihannya, dia berjanji lewat nabi-nabi akan hadir lewat seorang perempuan. Disebut Mesias, penyelamat. Waduh, parah ini. Jadi dengar, tunggu. Kamu dengar. Sudah ditangkap, Bang. Sudah ditangkap. Asumsi gereja Anda itu nggak laku di sini. Oh, tapi banyak yang laku. Dengar. Allah yang gimana ceritanya ada Tuhan merubah dirinya menjadi bukan Tuhan. Kayak mana cerita itu? Yang diimani oleh inilah yang saya maksud konsep batil. Itu loh, Bang. Salah, keliru Anda. Allah dalam kekristenan, Allah yang maha kuasa, yang transenden, yang tidak bisa berubah menjadi tidak maha kuasa gitu. Lalu dia menjadi imanen dengan kekuasaan. Iya, dengan menjadi tidak berubah menjadi tidak kuasa lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, ketika dia menjadi manusia, selalu bertanya sih Abang ini. Iya, saya mau bertanya, ketika dia berubah wujud menjadi manusia dalam Yesus, apakah yang diajarkan Yesus? Apakah diajarkan jahat? Tidak, Yesus mengajarkan dia bukan Tuhan. Jangan. Dia mengajarkan kasih. Iya, betul. Kalau kasih, yes, betul. Tapi dia tidak pernah mengajarkan kalau dirinya itu adalah perwujudan dari pencipta langit dan bumi. Gimana tuh? Anda yang mengarang. Bukan ngarang. Mana pengakuan Yesus kalau dia adalah Bapa yang menjelma menjadi manusia? Dengar. Kalau orang sakti, Bang, sabar dulu. Kalau orang sakti dan penguasa itu tidak pernah bilang dia saya ini penguasa, tidak pernah, Bang. Santai, kalem dia, Bang. Tetapi kalau dia mengatakan dia bukan berkuasa, apakah dia bohong? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah Anda mengatakan Yesus bohong? Gini, kalau sang penguasa, sang kalek tidak pernah dia bilang aku tuh sakti. Tapi kalau orang yang penguasa apalagi pencipta mengatakan dirinya tidak bisa berbuat apa-apa dari diri sendiri, berarti dia berbohong. Harus menerima kehadiran dia sebagai manusia. Nah, kenapa Anda yang mengatur? Kenapa Anda yang mengatur, Yesus? Saya tidak mengatur, Anda yang ngatur-ngatur. Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa Anda melantiknya menjadi Tuhan? Anda harus lihat teks itu. Apa? Teks yang mana? Coba teks yang kau baru baca tadi itu, yang baru kau kalimat. Iya, Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu dia berbuat mujizat dan seterusnya itu dari mana? Kekuatan dari mana? Dengar. Kekuatan dari mana? Jangan pilih hanya sepenggal-penggal ayat kata Saya justru minta satu data aja. Kalau Yesus itu maha kuasa di mana? Dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Anda tidak akan temukan itu. Berarti Anda berasumsi. Makanya saya katakan, saudara saya ini lebih pantas dituhankan oleh Kristen karena Anda lebih hebat daripada Yesus. Saya belum jawab. Saya belum bicara. Anda tidak akan temukan apa yang kau tanyakan. Tetapi kalau kamu simak Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kamu akan temukan Tuhan itu. Mana ada Tuhan di situ? Yesus mana? Yesus itu. Ya, di mana Yesus Tuhan di mana? Temukan Yesus itu. Iya, di mana? Ya. Di mana? Di gereja iya mungkin. Tapi kalau di kitab saudara itu tidak ada. Kamu tidak akan temukan. Ya, karena memang tidak ada, Pak. Tidak, karena kamu tidak mengerti. Yang ditemukan itu hanya pengakuan Yesus kalau dia bukan Tuhan. Bukan. Ketemukan itu bukan. Aku datang. Dengarkan, Bang. Kedatangan Yesus aja bukan atas dirinya sendiri kehendaknya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Yesus datang itu atas perintah. Esensi yang lebih tinggi. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Betul. Yes. Amin. Ya. Nah, sekarang kalau dia adalah jalan, kenapa Anda jadikan tujuan? Oh, bukan, itu memang tujuan karena dia sudah mengatakan begitu. Karena akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Nah, lalu apa? Nah, sekarang apakah Monas itu adalah jalan menuju ke Monas?
Nah, sekarang saya mau tanya. Masalahnya di mana Bang? Aku tanya Bang Juma. Masalahnya adalah Yesus itu jalan. Dia bukan tujuan. Nah, sekarang apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Jawab. Kamu sudah dikasih jalan, kamu tidak mau. Enggak, saya tanya dulu. Apakah jalan menuju kepada Monas itu adalah Monas? Ayo, saudaraku, silakan. Sabar. Gini. Aku dulu yang jawab, Bang. Aku dulu yang jawab gini. Silakan. Ikut kata-katamu. Oke, apakah jalan ke Monas itu adalah Monas? Jawab. Saya akan ikut apa yang jalan pikiran kamu. Oke, kamu mengatakan dalam Alkitab Bible kami tidak pernah Yesus mengatakan dia Allah. Enggak. Yang tadi dulu jalan. Yesus kan mengaku jalan tuh. Maka saya tanya, apakah jalan menuju Monas adalah Monas? Coba Anda jawab. Sekarang ketika dia mengatakan akulah jalan kebenaran, kamu percaya tidak? Percaya. Nah itu. Terus kamu kebenarannya dia itu utusan Tuhan atau dia adalah Tuhan? Ayo. Dia adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Aku adalah Tuhan. Di mana? Dialah Allah yang hidup. Ya. Di mana dalilnya? Aku adalah Allah. Mana dalilnya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Jangan Anda melantik Yesus yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Saya tanya kepada saudara, gini. apakah jalan menuju Monas itu adalah Monas? Itu dulu. Begini Bang, kalau kami mengaku Gak ada yang bisa jawab di antara saudara, gak ada. Sabar, saya jawab. Karena Anda melantik manusia ini menjadi Tuhan. Inilah batilnya konsep Kristen. Tidak begitu konsepnya. Tadi kan Yesus mengaku, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Jalan menuju ke Monas bukan Monas. Itu baru sepenggal kata kalimat Yesus dari sekian kata-kata yang diyakinkan. Ya udah, silakan tunjukkan. Silakan. Apa kata-kata apa lagi? Saya mau katakan sama Anda, minta silakan. maaf, kamu tidak akan menemukan itu. Kenapa? Karena saya bukan Kristen gitu. Iya, begitu. Artinya saya harus menjadi saya harus menjadi batil dulu baru bisa memahami itu. Jadi kamu harus banyak belajar. Lah, Bapak sampai mana belajarnya Bible? Udah sampai mana Bapak? Ya. Coba silakan, kamu jangan memilah-milah ayat ini, ayat itu. Saya sudah tahu kamu punya kalimat-kalimat ayat-ayat yang menjadi lalu kalau begitu Anda lah yang memilah. Tunjukkan satu data Yesus mengaku sebagai pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya, kau kalau baca nggak ada, bro. Kalau kau baca lengkap Injil Yohanes, kau akan temukan. Justru kalau menemukan Injil Yohanes itu jelas sekali di sana. Bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Allah, Yesus itu bukan Bapa, Yesus hanya manusia biasa. Itu bagi mereka yang tidak mengerti. Kalau kau baca saja, saya kasih kitab Yohanes, kau baca pelajari. Pelajari aja. Saya sudah pelajari. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Itu firman, itu ya. Kamu akan ketahuan. Firman itu apa, Pak? Firman itu apa? Ya. Firman itu Allah. Di mana dalilnya firman itu adalah Allah? Nah sekarang saya mau tanyakan, itu Allah bukan firman? Firman itu apa, Pak? Itu dulu, firman itu apa? Gini bang ya. Saya mau tanya, firman menurut Anda itu firman apa? Allah. Loh, kok jadi tanya saya? Firman itu apa? Firman itu perkataan. Firman itu perkataan, Pak. Bukan. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi yang percaya, Bang. Gak bisa dipaksakan itu bagi yang percaya. Loh, sekarang masalahnya yang percaya Yesus di sini Anda atau saya? Saya, Bang. Oke, mari kita uji. Mari kita uji. Oke, mari kita uji. Yesus mengatakan, tunggu saudaraku. Mari kita uji. Siapa yang percaya, Anda atau saya? Yesus berkata di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya Yesus atas perkataan tersebut? Ya, jangan salah. Ayo. Jawab dulu. Saya jawab. Jangan. Boleh. Silakan. Oke. Apakah Anda percaya pengakuan Yesus dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel? Percaya tidak? Diam aja dulu, Her biar Ya udahlah. Lanjut. Percaya enggak? Kalau saya percaya. Kalau saya percaya. Anda percaya tidak pengakuan Yesus ini? Ayo. Jangan AO aja. Kalau ditanya jawab.
Bukan ngangguk-ngangguk. Kamu itu memilah-milah ayat-ayat. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Jangan bang, jangan bang Lukian. Harus sopan bang. Kan tadi saudaraku mengatakan bagi yang percaya pasti ngerti. Nah sekarang kita uji, yang percaya Yesus saya atau Anda? Yesus mengatakan, aku, Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda percaya kepada pengakuan Yesus itu? Jawab Budi. Waduh, agak tebakan. Boleh Mana? saya tanggapi? Mana bang Lukiannya? Mana jawabannya? Karena Mana konteks jawabannya? pada waktu itu dia Boleh saya berbicara jawab, untuk Ken? mengkritisi. Dia mengkritisi tentang orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia juga. Gak ada nyambung Anda. Gak nyambung Anda. Evan jawab. Gak nyambung Anda. oke. Belajar lagi saudara Taken. Belajar lagi. Pendalami Bible baru bisa diskusi dengan muridnya Ko Julius. Silakan. Jadi kalau pemahaman saya, betul dia itu awalnya itu sebenarnya diutus datang untuk umat pilihan, yaitu Yahudi. Tapi Yahudi menolak dia. Sebab jika Bukan Yahudi bang, garis bawahi dulu, bukan bangsa Yahudi, bangsa Israel bang. Yahudi itu terpecah loh bang ya. Lalu apa hubungannya dengan ini, Kristen? Ini ayatnya bisa saya baca, jadi nggak usah ini dalilnya nih saya komplit nih ayatnya. Cuman kalau dibacakan panjang. Jadi Yesus datang tapi Yahudi menolak. Yahudi menolak kan? Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Itu Yahudi bilang begitu kepada Yesus. Yesusnya yang Tapi mengatakan walaupun- itu kepada Yahudi, kebalik. Iya, nggak maksudnya dia katakan bahwa kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terus? Nah, dalam Yohanes pasal 6 Jangan loncat, selesaikan yang tadi. Oh iya, oke. Jadi Terus? jadi orang Yahudi orang Yahudi menolak. Sebagian dari mereka itu menolak Yesus. Nah, terus? Nah, jadi kemudian penolakan Yahudi ini itu memberi ruang kepada yang non Yahudi disebut Yunani. Di mana dalilnya Yesus memberi ruang kepada Yunani? Dalil. Silakan. Pak ya. Yoi. Jadi waktu mereka Yohanes bertanya kepada 10 ayat 16. Yohanes 10 apa hubungannya tuh Pak ya? Coba. Apa hubungannya Yohanes 10 nomor 16? Ya. Keliru kali. Bukan Yohanes 3. Yohanes 10. Yohanes 10. Oke, baik. Ada lagi padaku domba-domba lain. Mantap. Yang bukan dari kandang ini. Iya. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan. Baik. Sebelum lanjut, Saudara Evan, saya tanya dulu, sejak kapan Romawi Yunani yang hidup di tengah-tengah Bani Israel pada kala itu disebut domba? Ya, jangan dong melihat kata-kata itu pada saat itu. Itu bahasa Tuhan. Ini ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang. Kandang di sini adalah Galilea, tempat Yesus berdakwah. Jangan banyak pengertian. Jadi kalau tunggu. Saya mau tempat di sini 1 menit, brother. Silakan. Anda itu mulai baca John 10 dari atas, bro. Ya, John 10 dari kalau atas kita mulai sampai dari 16 atas, baca Pak dulu. Muhammad, ya kita kan Brother, baca dulu. Gitu kan. Yang Brother, Anda yes, kasih I hear dalil you, bukan I hear you, brother, listen to me. Whatever evidence you are giving is against your faith right now. The statement Bahasa is not Indonesia aja matching bang. Bahasa Indonesia aja lah. You said that. No, he know how to talk in English. How become you judge my faith? That against my faith. Because your faith is not according to your Bible. Bahasa Indonesia aja lah, nggak ngerti ya. Saya jawab, tapi ini gimana?
Kan Jadi ini begini. ceritanya kan gini, kita Jadi kan saya sambung menjelaskan dengan apa Bang yang kita Suma yakini supaya kan. dia puas. Brother, mulai baca dari John 10 sampai 16. Yang orang tahu Mr. kenapa Muhammad, saya cerita seperti itu. Mulai dulu. How you deal with Jangan this? lari dari How you jangan cerita dalam deal bahasa with the Inggris. discussion, Jangan cerita dalam I'm bahasa Inggris answering sekarang. Bang Bahasa Suma Indonesia aja bro. question. I'm answering Bang Suma question. Mulai and then dari you John interrupted 10. Yeah, So I how interrupt you- because you how are you telling a deal- lie, sir. How you deal You with are that? saying a lie out over here. Anda bohong di sini untuk Bible sendiri. Mulai dari John 10 sampai you- 16. how you can- Kenapa gak mau baca? How I'll tell you can how I know. do confidence on the Saya Bible, which kasih is info ayat bagaimana saya tahu Anda baca. Gini, Kenapa Anda dibaca aja baca? dulu, dibaca, Kenapa dibaca, Anda dibaca. takut untuk baca Bible sendiri? Mulai dari John 10 sampai 16. I always find these guys interrupted question. I always find interrupted. You are running away from it all the time. Let us have a debate. Why are you running away from the debate? Oke, tunggu. Kalimannya dulu. Ya, Tuh, host semuanya. dulu lah. Ya, tunggu. Saya Mohon nggak maaf. bisa jelasin kalau host kalau gitu. Ya, udah aku mute. Jadi gini. Jadi Bang Luken ini ternyata memang ada dendam kesumat sama Bang Zuma, baru hari ini kesampaian dia bilang. Oke, mungkin yang lain dulu pakai bahasa Indonesia. Bukan begitu, salah. Kita tapi lu bilang Jangan ada dendam, Bang. Jangan ada dendam, Bang. Jangan, saya menghargai juga. Bang Juma itu juga manusia. Jangan dendam lah, Bang. Saya tidak dendam. Dengar Dia dulu, melihat Bang host. Zuma setiap hari bawa kayak yang gitu, baik dia dong. bilang. Tadi dia bilang dia setiap hari melihat Bang Zuma gitu. Jadi dia memang ingin ini membaca Bang Zuma. Ya Tidak, udahlah, bukan oke. begitu. Saya menghargai pandangan-pandangannya. Cuman ketika dia mau memaksa kita untuk melihat apa pengakuan tuh Yesus bahwa dia Tuhan. Yang tadi Bang, yang tadi. Coba Anda narasikan kapan dan siapa yang menyebut orang Roma Yunani ini sebagai domba? Ya begini, kata-kata Tuhan itu jangan ketika dia bilang domba langsung kita leterlek mengatakan pada saat di mana Yesus itu berada. Dia bisa Masalahnya abangku yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Salah, keliru. Dalilnya ada, Bung. Saya bisa menunjukkan dalilnya yang disebut domba itu. Mereka domba hybrid. Gini, maka itu Tuhan, Pak dengar Luken, Bang, kita Bang bisa Suma. jam ke sini nih. Bang Suma bahkan bayangkan nggak? Matius 28 itu ayat 20 itu kan langsung bilang dan ajarlah mereka semua bangsa muridku loh. Oh, itu data 19 Bang, itu bukan data 20 itu. Pak Bang Suma. Ini kan keyakinan saya. Di kitab ya, Wahyu. itu bukan 20 Bang, itu 19. Coba Bang Suma, Boleh, coba Bang Suma baca Yohanes 13 ayat 18 sampai 13. 20. Tapi ini loh Pak, di Wahyu, kitab Wahyu pasal 7 ya, ayat 9. Kitab Wahyu pasal 7 ayat 9. Wahyu itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus loh. Nah, Yesus sudah ada di surga. Kok bisa kepada Yesus? Enggak, Wahyu 1 ayat 1. Dengar, Inilah kata-kata wahyu Injil Tuhan itu Yesus ada yang yang bentuk, dikaruniakan ada Allah yang bentuk kepadanya. alegori, ya. Oke. Bahasa Nah, di situ Alkitab siapa? dalam Perjanjian Baru. Wahyu Dengar. 7 ayat 9 itu Apalagi kitab mengenai Wahyu. dari segala suku, segala bangsa dan bahasa. Nah, jadi ada bahasa-bahasa alegori yang harus Ini ada bahaya tadi bahasa. Izin dulu. bahasa Izin dulu Bang, izin. Aku mau ngomong setengah menit. Inilah wahyu Tuhan Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Allah mengaruniai Tuhan, gitu ya? Allah Bapa mengaruniakan kepada Tuhan Yesus. Berarti Allah Bapa mengaruniai anaknya gitu? Itu jawaban yang Bapak kejar dari tadi. Betul. Kalau menurut artinya saya di sini ada Tuhan mengaruniai Tuhan. Oh, bukan begitu. Lah, Bapak sama Yesus sama-sama Tuhan loh. enggak, Allah sama Tuhan itu beda kalau saya. Oh beda. Lanjut Bang Juma, ada perbedaan di sini. Lucu di sini. Lanjut. Beda. Coba baca ya 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya satu Allah namanya Bapa dan hanya satu Tuhan namanya Yesus. Ya, Tuhan di situ, ya, satu. Tuhan. Tuhan di sana itu manusia maksudnya, bukan Jadi pencipta. penjelasan Kurios itu beda. Dengar Ya, penjelasan. jadi kembali Bang, kembali dulu bahwa yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Ya. Jadi kita di luar dari Bani Israel itu jangan menyebut diri Anda sebagai domba. Jadi di Yohanes 10 nomor 16 itu domba-domba yang dimaksud itu adalah domba yang berserak ke penjuru bumi. Kalau Anda baca Matius 28
ayat 19-20, domba-domba itu ke seluruh dunia, Bos. Bukan, Jadi kalau- bukan. Anda keliru. Jadi, Anda, jadi Anda jangan- keliru. Kalau gini bang, kalau Israel domba, kalau lainnya kambing gitu bang ya. Oh, Yahudi disebut domba pada saat itu, Romawi, Yunani disebut serigala. Itu jelas itu. Nah, Yesus mewanti-wanti murid-muridnya yang adalah domba agar jangan sampai tertipu oleh serigala. Yang ada di sekeliling Yahudi pada saat itu adalah Romawi Yunani. Romawi Yunani ini disebut serigala. Maka itu kalau baca Alkitab, Injil, jangan sepenggal-penggal. Aduh, Anda baca, jangan ajarin saya tentang Bible Anda. Saya harus ajarin karena Anda tidak mengerti. Coba Bang Suma, baca Yohanes 13 ayat 13. Coba baca. Apa di sana? Apa di sana? Coba Apa di saya sana? dengar kau baca. Raban Kalau Wamaran. Apa Coba tuh? kalau Guru kamu dan bilang baca. tuan. Nah, terus apa? Cepat buka saja. Dia Apa menyebut yang kau- dirinya Raban, Rabi, Guru, Wamaran, dan apa? Tuan, Kurios, bukan Siapa yang Alaha. Iya betul. Yesus yang mengatakan Ya, dia adalah Maran atau Mar, Tuan, Jadi, bukan Alaha. iya. Boleh nggak saya bicara sedikit? Dengar, kenapa Tuhan Dari dan sudut Allah pandang itu, Aramai. Kenapa Allah dan Tuhan itu berbeda menurut perspektif kalian? Karena Ya tunggu kalian dulu, tidak ini domba dulu kita selesaikan. domba sudah jelas. Apa Domba yang itu dikatakan Bani Yesus? Yakub. Yeremia 23 nomor 2. Iya. Jadi Iya. Israel domba ya, luarnya itu kambing ya. Iya. Ya, Bukan. coba Anda Cuma baca kalau Bang. kalau Anda baca domba- di Yeremia 23 nomor 3. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka dahulu. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka dan mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Salah. Yang disebut Keliru. kambing domba itu Bani Israel. Romawi, Domba pendiri tidak agama ber- Kristen, tidak. itu disebut Dia tidak- serigala. Dia tidak mengatakan itu bangsa Israel, tidak. La Itu haula bahasa- wala quwata illa billah. Saya bacakan dalilnya. Itu bahasa metaforanya. Yeremia 50 nomor 17. Israel adalah seperti domba. Berarti yang disebut domba adalah Israel. Anda bukan Israel. Anda bukan domba. Israel sudah dibuat bersera oleh Tuhan pada masa itu. Baca Yehezkiel 11 nomor 17. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Elohim. Aku akan menghimpun kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersera, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yang bersera itu adalah kambing domba. Dan Yesus datang, tidak semua Bani Israel berkumpul di situ, tetapi berserak. Makanya dikatakan masih ada juga domba-dombaku di luar kandang ini. Maksudnya Bani Israel. Makanya dikatakan dalam Matius 10 nomor 56, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tetapi kepada bangsa muridku. Pak Evangelo, Pak Evangelo, Pak Evangelo, Kata Yesus. Pak Evangelo. Kata Yesus Jadi saudara Kristen ini bukan domba, serigala, nyamar domba. Itu Pak baru- Evangelo, Israel itu dikaji dari etimologinya baru bisa lanjut. Ya, kata Yesus itu dalam apa yang dikutip Bang Suma itu karena Yesus berada dalam perlawanan orang-orang Yahudi yang menolak dia. Iya. Anda harus paham, domba sesat Dengar, itu justru bukan- adalah bukan domba saya- yang saya melawan paham, dia. Saya lebih paham dengan Anda. Coba dalilnya mana? Coba bacakan dalilnya coba. Anda cuma Google. Coba dalilnya dulu mana coba? Coba mana Anda dalilnya? Dengar. Jadi Yesus itu Oh, cuma ketika dia asumsi. berbicara- bukan asumsi kan Dalil. kata-kata Mana dalil? dikatakan begitu. Coba Dalil mana? yang tadi Ya gini Bang Juma gitu. Saya sudah jawab. Kalau diterangkan itu, kalau pemahaman kami, abang harus dengar, jangan Tapi abang potong. pemahaman itu adalah pemahaman asumsi gereja, nggak laku di sini. Harus berdasar Sudah. terhadap data. Memang itulah yang kami tahu. Kalau abang jangan abang potong. Kami menerangkan yang kami tahu gitu loh. Kita bercerita tentang seseorang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Berarti harus berdata, bukan berasumsi. Dengar, Bung Suma, Anda kalau membaca dan memahami tentang Tuhan, apalagi yang dikatakan Yohanes 13 ayat 13, kamu tidak akan temukan. Karena dalam 1 Petrus pasal 3, ya, Israel itu bukan lagi sebuah bangsa Israel. Israel itu adalah kita. Kita sekarang, bangsa. Berarti Anda nyamar.
Berarti Tidak, bukan Anda lah nyamar. yang dinubuatkan gitu loh. Tidak. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Anda lah ini. Ini di sini ada gap yang sangat besar loh menurut Anda saya. itu Jadi cuma pinter lewat Google dengan buku-buku. Oh, Anda fitnah. Ini kan saya menyebut data, Bung. Yehezkiel 11:17 kan jelas yang disebut domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub. Maka itu ya, terima tapi Bang kalau Zuma izin ya. penjelasan. Kalau saya Aduh, kalau Bang Abang meng-call ayat bahwa Yesus yang mengatakan domba, Yesus sendiri yang mengatakan siapa domba itu. Nah, Dia terus? mengatakan bahwa domba-domba itu adalah yang mengikut aku dan mereka mengenal suaraku. Betul sekali. Dan sekarang, apakah Anda mengikuti Yesus ketika Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel"? Apakah Anda mengikuti itu? Enggak kan? Berarti Anda bukan domba. Kan gitu, Bung. Yang Anda baca itu Yohanes 10 nomor 27. Tapi kenapa? Aku mengenal dombaku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi siapa yang mendengar suara, yang mengenal suaranya? Nah, sekarang ketika suaranya mengatakan, "Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel." Apakah kuping Anda mendengar? Dan juga apakah tidak mendengarkan ketika dia bilang, "Aku juga diutus pada domba-domba yang lain"? Domba itu kan yang saya jelaskan tadi. Domba itu Bani Israel yang berserak sudah keluar. Yehezkiel 34 nomor 13. Oke. Dan apakah kita juga tidak mau mendengar yang Yesus bilang bahwa menjadikan mereka bangsa murid, semua bangsa murid? Baca original teksnya. Apa yang dikatakan original teksnya di sana? Apa? Dia tidak Jadikanlah mengerti. murid semua ras muridku. Apa ras murid Yesus aja? Dia Semua tidak ras murid mengerti Yesus itu karena ras mana aja? Teks yang dia baca secara letterlek. Orang Batak ada loh, Bang. Murid Yesus. Pula orang Batak. Ada aja. Bro Evan, Jadi Yesus gini, bro, di akhir zaman bergumul. Kalau menurut saya ya, Bang Zuma ada satu, mungkin silakan Yesus saja itu sedang dipelajari bergumul satu ya. dengan orang-orang Bahwa di jangan bias diskusinya. Itu di Matius 25 di akhir zaman penghakiman, Tuhan Yesus mengumpulkan semua manusia, dikumpulkan dalam dua kategori, domba dan kambing. Jelaskan itu domba apa, kambing itu apa, itu aja. Kalau serigala apa, Bang? Nggak ada, domba dan kambing aja. Lo ada Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Berarti ada non Yahudi yang nyamar Yahudi. Itu siapa? Tidak. Gini, serigala itu adalah yang menyerang domba-domba itu. Domba itu. Orang Batak. Halo. Domba itu akarnya dari Israel, dari Yakub. Kambing itu Edom, Esau. Itu lanjut. Coba Anda baca di dalam kitabnya orang Yahudi sekarang ini. Ketika dia berbicara di dalam Yeremia 32:23. Apa yang dikatakan sana? Kambing dombaku. Kan itu jelas tuh. Kambing dombaku. Dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Yesus berkata seperti itu karena dia punya masalah dengan orang-orang Yahudi Lah, yang ini bukan dia. Yesus, ini Yeremia, Bung. Yeremia itu ini orang nggak pernah belajar Bible. Lah, terus Benar, apa hubungannya? bagaimana? Justru karena itulah perjanjian lama yang adalah perjanjian barunya tadi- orang Yahudi tadi menerangkan saya kutip. yang disebut domba itu hanya Bani Anda Yakub. kutip Anda bukan perjanjian Bani lama. Yakub. Anda kutip Sadarlah perjanjian kawan. lama, saya kutip Iya, perjanjian karena baru, Anda memang tidak nggak terima. berdasarkan di 1 kitabnya Petrus Yahudi pasal kan 3. ceritanya kah? Sadarlah kawan, yang disebut domba itu Bani Israel. Israel itu artinya orang yang bertahan. Baca dari etimologinya kejadian 32 ayat 8. Yakub kenapa disebut Israel? Itu etimologi Israel itu loh. Nah, keturunan Yakub disebut apa? Domba. Bukan Yakub bukan berbicara bangsa. Yakub itu berbicara suatu peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yakub. Nah, itu yang sebab musababnya Yakub disebut Israel. Kejadian 32 baca di situ tuh. Jadi kaji dari etimologinya, jangan Terus yang dari disebut bentar. Terus yang disebut Bukan, saya hanya kasih tahu kawan-kawan nih, kejadian 32 ayat 8 itu etimologi Israel. Kata Yesus, dia tidak mengerti konteks pada waktu itu, teksnya Nggak ngerti berbeda lagi. dengan apa itu. Bang Zuma lagi yang tidak ngerti. Saya kutip ayat-ayat yang lain, kamu tidak terima, kau ambil yang perjanjian lama. Saya ambil satu Petrus tentang Israel. Lah, karena berbicara mengenai domba itu Bani Israel. Harus pakai perjanjian lama, nggak bisa kalau nggak pakai perjanjian lama. Cumanya karena pakai perjanjian lama. Oke, terima. Kok lari nih, Bang? Kok lari. Udah tahu Pembahasannya kan tadi. Bang Zuma
Cuma pakai Yesus perjanjian Bapa dan Putra dan Roh Kudus tadi kok lari nih ke sana sini. Iya, itu dia Ini makanya. tadi kan belum selesai. Ya udah betul, kembalikan. Yang dengar, Bang yang Maliki menarik, dengar, yang menarik dari Suma dia mengatakan buktikan Yesus mengatakan dia Tuhan. Ya ayatnya udah lanjut kembali ke topik. Kalau gini ya, saya hanya sekedar kasih tahu di dalam Aramaik kan, maran itu sebutan khusus untuk Tuhan, tidak pernah untuk manusia. Itu maran. Oke, lanjut. Coba Yohanes. Kalau Tuhan itu Allah, Bung, bukan Maran. Iya, Allah itu Elohim, konotasinya Elohim, maran itu Adonai itu. Nah, terus kalau Tuhan apa dalam bahasa Aramaik? Coba Kalau baca Yohanes Tuhan, 10 ayat kalau 28. Tuhan. Iya, kalau Tuhan marah. Iya, saya bisa buktikan lah dari Aramaik. Terus Coba hanya Bang, Yesus yang coba, dipanggil Tuhan pada saat itu. Bukankah orang-orang semua dipanggil Tuhan? Bahkan Paulus juga dipanggil Tuhan. Yesus di dalam Aramaik dipanggil Allah, Maran, Maria, Maran, Maria, banyak panggilan. Oke, baik. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan dengan dirinya sendiri, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lalu kemudian di kesempatan yang berbeda, Yesus mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi. Apa yang Anda imani terhadap pengakuan Yesus ini? Oke, jadi Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu peringatan buat orang yang memisahkan dia dengan Bapa. Sebab Yesus itulah Bapa sendiri itu. Aduh, sekarang Yesus mengatakan, apa yang aku katakan, firman yang kau dengarkan, itu bukan dari diriku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Nah sekarang ketika Yesus mengatakan, akulah pencipta langit dan bumi, tiada Tuhan selain aku. Apa yang Anda pahami terhadap pengakuan Yesus itu? Apakah pengakuannya merujuk kepada dirinya, atau Yesus sedang membicarakan firman Tuhan yang diperintahkan untuk ia sampaikan? Kita buktikan gini dari Aramaiknya. Apakah Yesus itu Allah? Gimana? Silakan. Oke. Di mana Yesus menyebut dirinya Allah? Silakan. Oke, bisa nggak besarkan layar saya? Silakan. Ben ini Maliki bersatu sama Untung. Tolong ya, tolong yang lain diam dulu, biarkan Bang Maliki lah. Waduh. Silakan. Di mana Yesus menyebut dirinya Allah? Di sini, ya. Setelah tadi ribut di putaran pertama, ini sekarang bersatu mereka. Oh, memang ada Tritunggalnya di sini. Ini kan Tritunggal semua, grassroots masih ada tuh dia tadi. Oh, apa? Ini Tritunggal sini, Tritunggal. Oh, Tritunggal semua ya. Ya udah saya kasih kisi-kisinya aja ya. Gini, jadi Tuhan Yesus itu balhudau. Balhudau itu mono, satu-satunya Allah, satu-satunya Maran. Coba dalilnya Bang. Iya, ini sabar ya. Sabar. Ini Bang Zuma musuh bersama ini. Oh tidak. Saya juga senang ada Bang Zuma. Ada musuh Bang, ada di sini musuh. Oke, ya. Nggak apa-apa. Ya, Kita santai aja ya. Santai aja. Oke. Kita buka Yunaninya, King James-nya, Hebrew-nya, Latinnya kita buka semua ya. Oke. Itu di Yuda 1 ayat 4. Dan banyak lagi, saya hanya kasih satu referensi aja. Yesus itu Allah, banyak ayatnya. Yuda 1 ayat 2 ayat 4. Tuh. Ya. Ini kan? Ginau, ger, ini ger bacanya. Nasim, ya. Nasim, malanutah. Ini malanuta. Lalu ailen. Untuk topik aja Her. Saya baca alahannya aja ya. Ya. Di mana di alahannya? Di mana? Nih alahannya nih. Iya, Mara. Lalu alaha nih. Itu di nomor berapa itu Bang? Yuda 1 ayat 4. Ayat 4. Yang mana disebut alaha? Coba. Ini alaha. Ini saya sorot ya, Ini kan saya sorot nih. Muncul tuh alaha tuh. Iya, alaha di sini kan yang dimaksud di sini adalah theos. Menyalahgunakan kasih karunia theos. Betul. Bukan, Yuda 1 itu menolak balhudau satu-satunya. Balhudau itu mono. Balhudau mara alaha. Tuh. Iya, coba. Mara alaha. Yuda 1. Sebentar. Nah, jadi Yesus itu balhudau mara alaha. Maran.
Ini Wemaran, Yesu ini bacanya Yesu. Nah, coba Ya, saya sorot saya ya. ngerti. Bukan. Saya sorot. Nih. Allahu Ya, Akbar. Yesu toh, ini bacaannya Yesu. Jadi yang ini bacanya Yesu, ya. Bang Herdi, saya paham maksud Anda itu. Terus? Memang di situ tidak paham itu. Kamu memang disebutkan di sana ada Allaha, tapi itu tidak merujuk kepada Yesus. Yesusnya itu merujuk kepada Iya. Maran. Ini kan Dia disebut menolak. Maran. Bukan, Yesus bukan. tidak disebut Allaha. Yang disebut Allaha di situ adalah Theos. Bukan, Bro. Kita buka. Gimana kita buka ceritanya? terjemahannya. Silakan. Oke. Jadi kalau Yesus terjemahan disebut Iya. Maran. Itu baru betul. Baca Iya. dalilnya. Coba. Ini Balhudau atau kita lihat analisis teksnya ya. Analisis Enggak, teksnya. bukan gitu. Ambil Apa? terjemahan Indonesianya dulu supaya teman-teman ngerti. Oke, santai ya. Oke, silakan. Oke. Kalau Indonesia LAI menghilangkan kata Allahnya. Oke. Oh, ada. Enggak Jangan. dihilangkan. Jangan Kecuali masuk ke ada. santai. Jangan Anda Bukan memfitnah. terjemahan Indonesia kata Allah dihilangkan. Coba. Ini Balhudau menyangkal Balhudau itu satu-satunya penguasa Allah dan Tuhan, kita. Tuhan di situ bukan, coba. Tuhan itu bukan Allah di situ, Bang Herdi. Aduh, bukan. Ini terjemahannya. Atau gini aja. Saya pakai Yunani ya. Silakan. Oke. Ya. sudah bingung lagi dia nih. Dia tidak terima apa-apa. loh itu. Enggak ada yang Anda bingungkan Iya. sini, enggak akan ada. Anda bingungkan. Nggak apa-apa. Di dalam Santai aja, Yuda 1 nomor 4 itu memang Iya. ada kata Allah, tapi tidak dirujuk kepada Yesus. Yesus dirujuk kepada kata Maran. Iya, ini bro, ini. Itu. Saya lagi menjelaskan, Bang. Iya. Ini Yuda 1 ayat 4 ya. Ya. Ini Yuda 1. Ya, Yuda 1 ayat 4 ya. Nih. Ya. Oke. Ini dari Yunani. Ya. Ton monon, despoten, theon, kai kurion, emon, ieson, Kriston, arne menoi. Nah, jadi Yesus menyangkal satu-satunya. Kenapa Yesus yang menyangkal? Bukan menyangkal satu-satunya ton monon. Monon itu terus? only. Oke, Satu-satunya. kurios. Ya sebentar dulu, bro. Menyangkal satu-satunya Ton despoten penguasa Allah dan Tuhan, yaitu Emon. Iya. Theon, kai, kurion. Ini. Jadi theos. Ini saya jelaskan. Oke. Jadi gini, sebentar. Theos itu bentuk nominatif. Theon itu bentuk akusatif. Terus? Ya, oke. Jadi theos itu bentuk nominatif subjek. Ya. Theon itu bentuk akusatif objek. Kai. Sama aja artinya Allah. Kai. Elohim. Kai. Despoten penguasa, Allah, Elohim, dan Kai Kurion. Sekedar pengetahuan saja, kata Yunani itu tidak ada pembanding antara Tuhan dan Tuhan. Jadi Yunani itu sama semua kecuali Ibrani dan Aramaik. Nah, itu Terus bisa Theos, dibedakan. Anda mau kemanakan Theosnya? Theos itu bentuk nominatif. Itu penguasa itu, Bung. Itu bukan Ini Theos. penguasa. Ini penguasa. Oh, bukan. Aduh, gimana Ini sih ini? penguasa. Satu-satunya penguasa dan Tuhan Theon. kita Yesus Kristus. Jadi terus, Theon itu. mana kata Allahnya? Di mana Ya, kata ini- Allahnya? Ini Mana kata Allah? Kalau Allah kita balik ke Aramaik. Nih kan. coba. Allah, ini Allah. Ya. Coba baca Latinnya, Anda baca coba. Ini Latinnya. Latinnya supaya Oke, di bawah nih, paham. Ini Latinnya ya. silakan. Ini yang ini ya. Ini Latinnya nih. Allah.
Bukan di situ, Bang. Itu ngerti. Alaha itu yang astagfirullahaladzim. Herdi kok jadi kayak begini dirimu. Karunia alaha. Memang di situ ada kata alaha. Di situ ada kata alaha. Tetapi alaha yang dimaksud itu bukan merujuk kepada Yesus. Makanya dikatakan mereka adalah orang-orang fasik. Dengarkan. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang nggak bisa bahasa semua. Asal ketawa aja lu nggak tahu kasus. Ini. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Theos, Alaha, untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa Theon dan Tuhan Kurios kita Yesus Kristus. Parah. Habis itu saudara Herdi ingin menunjukkan kata Allah itu seakan-akan ke Yesus. Tidak bisa kayak begitu, saudara Her. Tidak bisa kayak gitu. Semua tidak mengerti semua. Loh, kok saya tidak mengerti? Kamu aja asal ketawa. Di sini itu parah. Gini bang, sabar dulu bang. Dia tidak berawal, saya sudah tahu dia tidak mengerti. Lo kok tidak ngerti? Apanya yang tidak ngerti? Di mana Yesus dikatakan Allah di situ, Bung? Di mana dikatakan Yesus Allah di sana? Enggak ada. Yesus dikatakan maran. Coba suruh Herdi jujur. Kenapa dia langsung menunjukkan kata Allah? Karena kata Allah itu ditujukan kepada yang memberikan kasih karunia. Kata itu sama dengan ketika Thomas mengakui Yesus Thomas lagi. Udah ya. Jadi tidak ada Yesus itu disebut sebagai Allah di dalam bahasa Aramaik. Sudah ditunjukkan itu semua. Aduh. Itu ditunjukkan kepada yang memberikan kasih karunia. Kamu bisa baca nggak? Aduh, kamu itu. Gimana ceritanya ini? Gini bang, sabar bang. Kalau cuma sekedar baca boleh saya baca. Silakan tunjukkan, saya bacakan kepada Anda. Kalau cuma karena baca. Ini pemahamannya. Allah itu tidak ditujukan kepada Yesus. Allah ditujukan kepada yang memberikan kasih karunia. Itu Theos itu. Itu Theos, bukan Yesus. Yesus itu yang menerima kasih karunia. Jadi menyangkalnya ada dua di situ, kasih karunia dan juga ini kok lebih pintar saudara Evangelion, lebih hebat Anda. Aku gini bang, ini Thomas cuma numpan tertawa. Gini bang. Ini aku orang bodoh bang, aku mau bertanya dulu bang ya. Tanya, kalau kita punya Alkitab ini ditulis bang secara urut-urutan bang. Aku tanya, gini bang ya, ada yang mengatakan Al-Quran itu turun dari langit langsung ke coba dijelaskan bagaimana cara penurunannya bang. Gantian dulu ya, jangan tanya Yesus terus, Yesus terlalu hebat bang. Oke, baik. Supaya ada hidayah, Baik. Jadi Al-Quran menarasikan dirinya sendiri bahwa kitab suci Al-Quran itu ketika diwahyukan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepercayaan kepada Roh Kudus untuk menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Rasulullah itu tidak menerima langsung tetapi melalui perantaraan pewahyuan yang kemudian di dalam ajaran agama Islam disebut Roh Kudus atau Jibril alaihissalam. Itu jelas. Lalu? Jadi pertanyaannya? Jadi Tuhan langsung menurunkan bang ya kata-katanya Quran itu kepada Jibril ya, disampaikan ke Nabi Muhammad. Betul. Hebat sekali bang kalau Alkitab bang ya ditulis manusia yang nulis bang, itu hebat berarti. Oh jelas, Al-Quran juga manusia yang nulis, gak ada yang bilang malaikat yang menulis. Bukan bang, abang tadi kan mengatakan Quran turun dari Tuhan langsung diwahyukan kepada Jibril langsung kepada Nabi bang. Berupa lisan Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung bang ya, langsung dari Tuhan langsung mengatakan seperti inilah awal penciptaan, seperti inilah ceritanya, seperti ini. Iya bang, Anda mengatakan tadi dari Tuhan langsung, berarti betul. Tuhan langsung menulis, mendikte. Loh iyalah bang. Kalau Alkitab bang ya ditulis secara manusia bang, bertahap. Bukan dari Tuhan. Anda bertanya tentang Al-Quran, Anda sekarang duduk yang cantik. Saya terangkan kepada saudara. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah
bahwa dialah yang telah menuzulkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. Ini Jibril yang datang menuzulkan ke dalam hati Rasulullah dengan izin Allah. Siapa Jibril itu? Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi ketika Roh Kudus datang, disampaikan ayat per ayat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini ketika didengarkan oleh Rasulullah dihafalkan, lalu disampaikan kepada para sahabat. Iqra, sampai kepada lisan Rasulullah. Iqra, disampaikan kepada para sahabat juga. Iqra. Begitu juga Yesus menerima firman. Setelah menerima firman, menyampaikan firman. Orang lain yang menulis. Bukan Yesus yang menulis, bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW yang menulis, bukan kitab yang jatuh dari langit, bukan, tapi wahyu. Saya tanya. Ya, silakan. Menurut Suma dalam ajaran Islam, Isa dan Yesus sama tidak? Kalau berbicara mengenai kenabian yang datang kepada Bani Israel, yang menyeru kepada Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, yes, sama. Karena Yesus juga mengaku sebagai utusan kepada Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yes, sama. Aku tanya abang ya, apakah di Quran mengatakan itu Yesus gitu? Al-Quran tidak mengatakan Yesus, karena Yesus itu orang Yunani, sementara Bani Israel itu adalah beda bang. Berarti beda. Kalau Anda Isa sama Yesus di sini bukan beda. Isa sama Yesus beda di sini. Baik. Sekarang aku tanya, di ayat mana yang mengatakan Isa itu Yesus di Quran? Aku tanya. Dalam tidak ada diterangkan Yesus adalah. Berarti berbeda. Ya udah, silakan berbeda. Kalau berbeda, kenapa ajaran Isa diambil? Saya mau tanya tadi belum. Tunggu dulu. Kalau berbeda antara Isa dan juga Yesus, kenapa ajaran Isa diambil? Saya mau bertanya, belum dijawab. Belum dijawab. Ya abang, ajaran Isa di mana? Aku tanya ke abang dulu. Di mana? Isa menyebut dirinya Rasulullah, Rasul. Kenapa diambil kata Rasul? Kenapa? Isa menyebut dirinya. Yesus tidak ada. Dengarkan. Pertanyaan saya, kalau Anda mengingkari Isa dan Yesus itu beda, kenapa istilah-istilah yang digunakan Isa di dalam Al-Quran digunakan di dalam kitab saudara? Kenapa? Maksudnya abang gimana? Kata Rasul. Isa menyebut dirinya Rasul. Ini Rasul. Yesus mengatakan dirinya Rasul. Isa mengatakan dirinya Rasul. Kenapa di kitab Anda ada kata Rasul? Kenapa? Dari mana Anda mengambil kalau bukan dari kata Isa itu? Jadi Bang Suma, saya bertanya tadi, hanya mau bertanya, Isa dalam Al-Quran, apa orangnya sama dengan Yesus di Alkitab? Coba jawab. Gini, saudara saya, kalau berbicara mengenai oknum Nabi yang datang kepada Bani Israel, maka saya katakan sama. Tapi kalau berbicara mengenai konsep Kristen, jelas beda. Yesus itu manusia terkutuk, Isa itu adalah manusia mulia. Beda kita. Gini bang. Sabar ya. Sabar dulu. Satu-satu. Siapa dulu nih? Beda. Dikatakan di Quran, Isa itu membawa Injil bang ya. Dikatakan di Quran itu. Injil. Sementara di kami tidak ada mengatakan Isa membawa Injil bang, tidak ada. Bohong Anda kalau begitu. Anda tidak butuh belajar. Di dalam kitab Anda, Kisah Para Rasul 8. Kisah Para Rasul 8. Di situ Filipus memberitakan tentang Injil Yesus. Yesus berkeliling di Galilea memberitakan Injil. Tidak ada yang diterangkan. Tidak ada apa? Tidak ada. Yang diterangkan Yesus adalah kitab orang Yahudi bang, perjanjian lama itu. Sekarang Injil apa yang diberitakan Yesus ketika dia berkeliling di Galilea? Saya masih diam dulu yang lain. Saya dulu dong. Filipus, dengarkan. Yohanes 1 nomor 53, Filipus dipanggil oleh Yesus. Filipus, kadia. Come here. Kamu ikut denganku wahai Filipus. Oke? Tunggu. Sabar bang. Sabar. Waktu kita panjang, masih ada 6 bulan untuk Anda berbicara dengan saya. Oke? Ketika kemudian Yesus memanggil Filipus menerangkan. Yesus mengatakan, Filipus, kadia, ikut denganku. Kan begitu? Nah, kemudian di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan tentang nas yang berasal dari Injil Yesus. Mana Injil Yesus itu?
Jangan Anda bilang Lukas, Markus, Matius, Yohanes, bukan. Di Markus 4, Yesus memberitakan tentang apa? Injil Allah. Nah, mana Injil Allah itu? Mana? Brr. Mana? Loh Bang, aku bilang tadi, Quran menceritakan. Iya, abang ini ditanya apa, Bang? Anda jawab dulu lah itu. Sabar dulu Bang, sabar. Kita harus gantian toh, gitu loh Bang ya. Nah gini aja dulu, sebentar, saya moderatorin dulu Bang. Saya dulu. Yang mau berdiskusi dengan Bang Juma dulu, jangan 3 orang gitu loh, ganti-ganti topik gitu loh. Enggak apa-apa Bang Edi, enggak apa-apa. Semuanya sekaligus juga boleh, iya enggak masalah. Saya kan tadi Ya bertanya. udah, saya izin turun ya, lanjut kawan-kawan ya. Oke, makasih Bro Erdi. Oke, Bro Erdi, thank you. Jadi saya kepada Bang Zuma, tapi jawabannya membingungkan saya. Ya, karena begitu cepat. Jawab aja ya, tidak. Saya kan tanya, Isa ya yang disaksikan oleh Al-Quran, apakah sama orangnya dengan Yesus yang ada di Injil? Oke, Anda sudah bertanya ya, Anda diam, Bang Juma menjawab. Silakan. Anda andaikan paham tentang apa yang saya narasikan tadi. Saya katakan ketika berbicara tentang sosok yang lahir tanpa ayah, Nabi kepada Bani Israel. Tunggu, jawab aja. Dengarkan dulu lah orang berbicara. Harus saya jelaskan dulu Bang. Aduh, tadi saya Gini gimana sih orang mau Anda kan bertanya, emang kamu bisa jawab? Bisa iya, nanti saya tanya ulang begitu. Saya waktu jelaskan juga dibilang jelas-jelas, dibilang. Saya yang jawab, Bang Juma lagi turun ya. Dengerin ya. Dengerin makanya ya. Dengarkan dulu. Dengarkan ya. Jawabannya. Ya. Apa sama Isa di Al-Quran orangnya sama dengan yang disaksikan oleh Alkitab Yesus? Ya, Anda udah bertanya 3 kali tapi orang menjawab nggak mau denger, gimana? Iya dia. Bisa nggak Anda mendengarkan kalau orang menjawab? Tapi jawabannya panjang-panjang, diputar-putar gitu. Oke, baik. Nanti juga kalau saya bertanya balik jangan diputar ya. Boleh? Ya. Boleh, baik. Saya tadi jawab juga putar-putar. Ya, Anda dengarkan dulu pertanyaan jawabannya. Nah, ya oke, silakan. Kan Anda bertanya, kuping dipakai untuk mendengar, bukan gigi yang mendengar gitu loh Bang. Paham ya? Sorry. Oke, pinter. Tunggu, saya dulu Bang Juma di mana? Ya wakili dulu sebentar. Bahwa yang dimaksud Bang Juma adalah sama kalau itu adalah anaknya Maria untuk Bani Israel, Isa itu sama. Kalau untuk Yesus Yunani yang terkutuk itu beda. Paham? Singkat, jelas. Tidak jelas. Kenapa didua-duakan begitu? Saya hanya karena orang karena anaknya Maria bukan Yunani yang kau pakai sekarang. Saya tanya Al-Quran. Saya bingung kok. Ya, apalagi? Bisa saja saya bingung karena begini. Kan saya tanya, kok bisa Al-Quran? Anda bertanya aja bingung kok. Nah, saya mau bertanya karena saya kan tidak mengerti kan tentang jawaban tadi. Ya silakan bertanya lagi aja, jangan diputar. Bukan putar, saya mau berpikir begini. Ya. Katanya mau bertanya, malah berpikir. Iya, pertanyaannya karena berpikir tadi. Ya udah bertanya lagi aja buruan. Kau jangan begitu dong, harus bagus-bagus. Ya katanya to the point, ada sendiri yang bingung. Iya, jadi saya mau katakan kok berarti orangnya sama. Kalau anak Maryam kan. Begitu Boleh kan? dijawab tadi. Kalau, nih dengerin nih jawabannya Bang Juma nih, Bang Juma udah naik. Kalau itu untuk Bani Israel sama, tapi kalau yang terkutuk di tiang salib beda. Tuh jawaban singkat. Oh, itu lebih bingung lagi saya. Ya memang Anda harus bingung karena Anda Yusuf Yunani kan Anda ini. Saya cuma tanya simple. Ya, jawaban simple kok itu. Apakah orang yang sama Yesus di Alkitab dan Isa di Al-Quran orangnya sama? Sama ya, untuk Bani Israel ya sama, tapi yang terkutuk di salib beda. Loh kenapa berbeda? Kan ketika tadi ya karena sama. Anaknya Maria nggak dikutuk. Oh, bagaimana? Yang dikutuk itu adalah Yunani. Nah, bagaimana itu bisa mau dibuktikan sementara? Kalau begitu saya ini nih, apakah anaknya Maria nama aslinya Yesus? Bukan, karena saya bukan. Bukan katanya. Bagi ambil alih tugas Anda kembali. Dengar, karena kamu katakan kalau anak Maria diterima, kalau Yesus yang disalib tidak. Ya Yesus yang disalib kan terkutuk, Pak. Orang terkutuk
itu orangnya yang sama. Bukan anak Maria terkutuk, nggak mungkin. Loh, orang yang sama, kenapa tiba-tiba Mungkin dia aku iklan berbeda? bentar dulu Bang Andi kalau gitu. Ini Bang Zuma udah kembali ya. Oke. Jadi aku iklan bentar bagi teman-teman yang menonton ini ya. Ya ini sebenarnya agak susah disampaikan, tapi mau nggak mau kita sampaikan ya. Jadi besok saya akan menghadiri sidang di mana ada tuduhan dari Polycarpus ya, yang mengatakan bahwa sayalah sumber dari pernyataan titit dari Tuhan teman-teman. Padahal jelas-jelas pernyataan itu dari pendeta HTD. Tapi yang namanya Polycarpus selalu menggunakan segala cara agar ya bisa mencelakai dan bisa kalau bisa membungkam kita-kita ini. Apalagi ya bukannya apa gitu. Teman-teman sebelah ini kan ada yang beberapa menganggap bahwa wah channel HMC ini adalah biang kerok dari banyaknya Polycarpus yang babak belur. Apalagi kita juga banyak membongkar kebusukan-kebusukan yang dilakukan oleh oknum-oknum ya. Di sini saya sampaikan oknum-oknum yang perbuatannya selalu menjelek-jelekkan Islam. Jadi mereka menuduh saya, ya mereka menuduh saya ya nggak masalah. Namanya juga mencoba kan, menggunakan segala cara untuk melenyapkan saya. Dan ya mau nggak mau juga. Jangan melenyapkan lah Bang. Bahasa nggak bagus itu. Jangan melenyapkan. Ini iklan, ini urusan dia sendiri yang punya host. Ya, Yang host. bahkan saya sampai diancam mau dibunuh. Tanya sama Bang Andi, saksi hidupnya. Jadi capek lah Bang. Kalau saya udah benar-benar capek lah. Hubungi saya Bang. Kalau ada apa-apa Bang, hubungi saya. Kasih ajian tanpa broto nanti. Siap. Jadi besok saya akan menghadiri sidang. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, silakan disalurkan ke nomor rekening yang saya taruh di gambar ini ya. Jadi bagi yang mau berpartisipasi, alhamdulillah. Kalau tidak, mohon doanya. Itu aja sih yang bisa saya minta. Ya sekali lagi bagi yang tergerak, mohon bantuannya. Karena memang ini sudah setengah tahun ya Bang Andi ya, setengah tahun. Dan selama setengah tahun ini saya memilih diam, saya bereskan sendiri. Tetapi yang dari sebelah ini kan berusaha terus gitu kan. Ya saya nggak tahu lah mereka ini menggunakan cara-cara apa. Ya mungkin adalah bos-bos di belakangnya. Jadi setelah setengah tahun ini, saya kalau mau dibilang maju sendiri agak berat sekarang. Istilahnya udah setengah napas lah. Ya harus saya akui ini udah setengah napas. Mau nggak mau ya saya harus sampaikan bahwa kita butuh oksigen tambahan nih. Karena sudah setengah tahun kita perjuangkan ini dan dari sebelah masih terus mengobok-ngobok. Oke, mungkin itu aja. Silakan Bang Zuma ambil alih. Ya, jadi host minta maaf saya orang baru. Teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas juga bentar, saya Bang. orang baru di channel ini, jadi saya tidak tahu masalahnya. Tapi menurut saya itu ya saya juga dukung untuk Anda untuk mengatasi karena dalam perbedaan-perbedaan kita. Saya doakan semoga lancar. Itu aja Bang. Amin. Terima kasih Bang. Kami juga tidak suka ada yang lapor-lapor begitu, nggak suka itu. Gini Bang, saya mau turun dulu Kalau Bang. Saya nggak mau masalah Bang. Kalau benaran nggak masalah. Tapi yang nggak enak nih menuduh yang nggak ada. Contoh nih, kayak contoh misalnya Herdi kan atau Malikil tadi ngomong gini. Dia selalu bilang Tung pasti botol, pasti bodoh. Nah terus saya kutip, ya, saya katakan bahwa Tritunggal pasti gitu kan, pasti botol. Nah tiba-tiba saya dituduh mengatakan hal itu, padahal jelas-jelas yang ngomong duluan Malikil. Jadi dipotong video saya, ya, video saya dipotong, dibuat seakan-akan saya yang ngomong. Nah ini yang kurang benar. Ya, kalau kita yang ngomong saya nggak masalah. Kalau saya ngomong saya nggak masalah, saya bertanggung jawab. Tapi yang nggak saya lakukan, ya tolong jangan dituduh-tuduh, jangan difitnah. Ini yang kurang ajar. Ya tapi mereka juga menggunakan segala cara, yaitu terserah mereka lah. Tapi saya yakin kebenaran akan terungkap. Oke, silakan lanjut Bang Andi. Saya dukung. Oke, saya mau turun Bang. Saya mau mohon izin. Saya mau gini. Enggak, Bang, sebentar. Saya mau turun. Saya salut sama Bang Juma. Saya salut. Jujur aja aku bilang ya. Dia buka Alkitab. Kita akan makin belajar semestinya. Kalau orang yang Kristen yang paham. Jadi orang bodoh yang mengatakan Bang Juma itu menghina. Bukan. Buat pelajaran lah bagi kita. Supaya kita makin belajar agama kita. Kalau Bang Juma gak ada yang salah gitu. Semua nggak ada yang salah di sini. Ini keyakinan kita masing-masing. Kalau kau kuat, kau ikuti. Kalau kau nggak kuat, jangan dengar. Hiduplah santai, nggak usah anu lah. Jangan repot. Oke Bang, selamat berjuang Bang. Tak doain sukses ya. Selamat malam. Terima kasih. Kasih ajian apa tadi Bang? Ajian serat dasi.
Bukan. Tapak geni. Oh, tapak geni. Oke, Bang. Lanjut Bang. Besok mau kerja soalnya, yuk. Oke, lanjut. Selamat malam. Kirain ajian sarada. Terima kasih Bang atas partisipasinya ya. Tadi Abang tadi luar biasa, sangat santun dan sopan. Ya lanjut. Oke, kembali tadi ada pertanyaan persamaan Isa dan Yesus tadi. Iya, jadi silakan. begini kan saya ingin tahu karena jawaban dari Bang Suma, dia bercabang dalam pengertian orang yang sama tetapi tidak menerima kalau dia salib, padahal dia orang sama. Nah, dikatakan ajaran Islam mengatakan itu Isa dan Yesus dalam Alkitab sama, tetapi tidak sama karena dia yang terhukum itu. Ya. Oke, kalau sebelum dijawab Bang Juma, menurut Anda beda ya? Ya, kalau menurut saya dari jawaban itu dikatakan sama tetapi bilang berbeda, itu yang membuat. Menurut Anda beda apa sama? Beda. Baik. Bang Juma silakan. Beda sekali. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Yesus, Isa itu berbeda, nah apakah Anda ingin mengatakan bahwa yang ada di dalam Talmud, Yesus anak Maria yang disebut direbus di atas tinjak mendidih di neraka, anak dari hasil zina antara Maria dengan Pantera, apakah itu sama dengan Yesus yang Anda sembah? Oh, tidak sama. Lalu Yesus ini tokoh dari mana? Ya, tunggu dulu, saya mau mengembangkan hasil jawaban Bang Suma bahwa Isa dalam Al-Quran dan Yesus sama menurut Bang Suma. Enggak pernah ngomong begitu Bang Juma, enggak pernah. Saya tanya orangnya sama tidak? Tadi kan Bang Suma bilang. Gitu tadi. Saya katakan gini, kalau yang dimaksud adalah Nabi yang lahir tanpa ayah, yang mengajarkan hikmat Injil kepada Bani Israel, ya sama. Sama. Tapi kalau yang dikatakan terkutuk, bangkit menjadi Tuhan, itu nggak sama. Nah, jadi begini, ada dua variabel. Karena persoalan jawaban bilang sama, tetapi orangnya juga yang sama yang memang ada dua di tempat Anda, bro. Ada dua. Di tempat Anda juga ada dua, Bang. Ada Yesus yang berjanji tidak akan minum anggur, tetapi minum anggur. Ada yang berjanji tidak akan makan roti, tapi makan roti. Ada dua. Itu interpretasi. Loh, gimana ceritanya? Ada oknum, aku tidak akan minum anggur lagi kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Karena pada waktu itu Yesus belum menggenapi penderitaannya. Minum anggur itu dalam pengertian pengorbanannya, itu simbol dari pengorbanannya. Pada waktu dia masih berada murid-murid, dia bilang dia belum bisa minum anggur. Ketika dalam Yohanes pasal 2 itu dia katakan bahwa belum tiba saatnya. Jadi ya sempat kritik mamanya. Jadi begini, tidak ada dua-dua dalam kekristenan tentang Yesus. Hanya saya mau kejar begini. Kalau saya ikut jawaban kalian bahwa Isa sama dalam Al-Quran dengan Yesus dalam bukan Yesus, Isa, Yesua Masia, anaknya Bunda Maria untuk Bani Israel, itu sama. Dijawab oleh Suma tadi, orangnya sama yang disaksikan dalam Alkitab. Ada Yesus dua tadi pendapat jawaban Bang Juma, lo nggak denger apa ya? Iya, tapi yang saya mau ambil yang sama. Yang mana? Kalau yang sama anaknya Maria lahir tanpa ayah itu, untuk Bani Israel itu sama. Iya, itu yang saya coba. Anda yang mau ambil yang mana? Yang terkutuk atau yang tidak terkutuk? Sudah, oke, saya ambil yang tidak terkutuk. Oke, baik. Orang, yang tidak berarti terkutuk, orang sama baik. ya. Berarti orang yang sama ya. Tapi apa bisa dibuktikan keaslian tentang Isa dalam Al-Quran, sementara Al-Quran itu mana mungkin dia bisa menyaksikan tentang Isa yang ada di sekitar tahun. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya. Nah, tunggu. Bagaimana dia bisa mengatakan sama sementara dia tidak berada dalam saksi mata? Al-Quran nanti muncul sekitar 600, hampir 700-an. Memang Al-Quran penelitian, Pak? Iya, kenapa dia bisa mampu melihat Isa yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Bible itu? Gitu. Oke, cukup ya dijawab Bang Juma. Apa karena roh atau karena apa? Tapi jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak kemudian melakukan penelitian. Bahkan dia tidak mengenal siapa itu Isa.
siapa itu Injil, siapa itu Taurat, siapa itu Adam. Nabi Muhammad SAW tidak mengenal itu semua. Tapi seketika dikatakan kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika biiznillah. Informasi tentang kisah-kisah itu kemudian dinuzulkan oleh Allah melalui Jibril kepada beliau. Nah, sedangkan kitab saudara memang dituliskan orang yang ngaku-ngaku murid, tapi tidak ada dalil bahwa mereka diilhami oleh Roh Kudus. Tidak ada dalil bahwa yang dituliskan itu adalah informasi dari Gabriel. Nggak ada. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memberikan legitimasi terhadap penulis-penulis kitab saudara. Sementara Al-Quran diwahyukan dari langit, yang maha melihat, yang maha menyaksikan, yang mengetahui itu. Ya, jadi dalam Alkitab, apalagi dalam kitab 4 Injil itu jelas. Cuman ketidakjelasan dilihat oleh kalian karena tidak memahami tentang siapa Yesus. Nah, jadi ingat waktu Yesus terangkat ke sorga dalam Yohanes 10 ayat 28 itu. Ya, dalam kitab itu dikatakan pasal 20 ayat 28, di situ salah satu pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan dan Allah ketika Thomas mengatakan kesana topiknya ya. Ya, artinya untuk membuktikan bahwa kuasa yang dikatakan bahwa tulisan-tulisan itu juga memiliki pesan-pesan Roh Kudus, ya. Segala tulisan itu ditulis. Sudah kembalikan Pak Isa dan Yesus menurut Anda tadi itu loh. Ke situ aja dulu. Saya sudah dapat jawab tadi ya, bahwa itu karena dari tahun 600-an kok bisa melihat tahun panjang jauh sekali. Berarti enggak mendengar jawaban Bang Juma tadi. Bukan Musa menuliskan tentang Adam. Apakah Musa tahu, Pak? Pernah melihat, menyaksikan? Ya. Bagaimana? Musa menulis tentang Adam. Sementara mereka ribuan tahun. Ya, 4.000 tahun kurang lebih, Pak. Dalam Alkitab. Itu Musa nulis tentang Adam tahu dari mana? Sementara dia tidak jadi saksi saat itu. Coba dijawab, Pak. Dijawab, Pak. Bukan Musa. Cuman Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sering disebut sebagai kitab Musa atau Taurat Musa. Tapi dalam bersaksi mata kitab Kejadian kan tidak ada yang melihat dalam pembelajaran kami. Dalam pembelajaran kami bukan Musa, tetapi ada penulis-penulis yang disebut sumber-sumber itu ya, sumber Yahweh, sumber El. Zaman Nabi Nuh aja udah mati semua, tinggal Nuh doang sama keluarganya. Iya, tapi kitab Kejadian itu nanti dibukukan sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Dengarkan dulu, saya luruskan bahasa Indonesia. Dengar dulu. Tunggu, saya mau bicara kan itu. Jadi nggak Bapak muter gitu loh, buang waktu, Pak. Bukan mutar, karena kan dikatakan Musa yang tulis, bukan. Betul, bukan Musa yang tulis. Mana dia mau hidup pada zaman Kejadian pasal 1 penciptaan. Ya begitu kan. Jadi saya jelaskan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu itu disebut tulisan Musa, Taurat Musa, tetapi kitab Kejadian bukan Musa yang saksi mata. Yang tulis siapa, Pak? Yang tulis siapa? Yang tulis adalah sumber-sumber. Siapa namanya? Melalui tradisi lisan-lisan. Sumber-sumber itu harus dibaca dalam. Ya, siapa nama yang nulis? Sumber. Jadi sumber, tidak ada yang sebut nama. Nah, itu lebih parah lagi berarti, Pak. Kenapa Anda percaya bahwa itu benar? Bukan. Karena tradisi lisan, perkembangan penulisan tentang sama dengan Al-Quran juga kan, dia tidak bisa dia tidak bisa menyaksikan, tetapi berarti sama. Terus kenapa Anda mengatakan dari mana tahu? Saya kan sudah menjawab, pencipta langit dan bumi yang memberitakan kepada mereka. Sementara Yesus tidak pernah memberitakan kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Kenapa Anda percaya pada tulisan orang-orang ini? Karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan dan pelayanan Yesus dan mujizat. Kalau menyaksikan, kenapa mereka kemudian menerima dari kesaksian-kesaksian? Mereka menulis itu dengan kuasa Roh Kudus. Aduh, parah ini. Parah ini, Pak. Parah. Di mana Paulus mengaku bahwa saya menulis berdasarkan Roh Kudus? Di mana tertulis? Roma kah atau di mana?
Oh iya Pak. Meow. Nambah deh. Sombong amat lu. Jangan suka ditambah-tambah Pak kalau nggak ada gitu. Wah, bagaimana? Gimana tuh? Ada lu. Tacipi. Masa kita Musa bukan Musa yang nulis, terus ya apa dong? Kalau pemberitaan tentang kematian Musa, bukan Musa yang nulis, karena nggak mungkin orang mati bisa Di Ulangan nulis. 34 itu karangan. Nah, itu. Ada memang 2 penulis di kitab Musa itu. Mana mi teman tadi itu? Kemana mi? Lanyai. Freddy Musa kok sombong kali, kok diam-diam baik. Ya, Tapi ada informasi. selamat malam Bang Freddy Musa. Ya, Ini ada informasi sangat penting yang kita harus dengarkan semua. Mungkin belum direalisasikan, mungkin juga teman-teman belum pada mendengarkan. Mumpung banyak yang nonton, bahwa ada informasi dari Kemenak bahwa Isa jadi Yesus. Iya, nomenklatur artinya itu kalender atau almanak. Yang di sana kenaikan Isa Al-Masih akan diganti menjadi kenaikan Yesus Kristus. Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Artinya apa? Sudah bisa membedakan bahwa hari itu adalah hari kebesaran orang Kristen. Untuk itu tidak ada lagi misi misionarisme untuk mengajak, untuk mengelabui saudara-saudara Muslim ikut perayaan itu. Kalau sudah Kristen semakin hari ke depan sudah akan mempunyai jati diri dan harga diri dan mandiri. Terus kapan diganti Alkitab menjadi Biblos, Bang Handi? Menurut rencana saya yang tidak saya rencanakan, karena saya bukan tidak berencana, saya nggak tahu. Kata Allah kapan diganti menjadi Theos? Dan kedua adalah ya itu, mudah-mudahan kedepannya kata Allah juga nggak dipakai lagi deh. Dan istilah-istilah Islam gitu loh, biar lebih jelas ke Kristen, Kristen gitu ya. Itu supaya ketahuan bahwa Kristen itu agama Yunani kan gitu. Semoga saja. Lucu Bang. Amin. Amin. Kenapa Bapak Freddy lucu? Setuju. Oh, setuju, Pak. Yeah. Mantap. Biar enggak biar enggak dikait-kaitkan lah Yahweh sama Allah SWT itu. Benar. Betul. SWT itu jangan membahas dulu itu artinya. Jadi sekarang kita bahasa nasionalisme. Perbedaan kita, tapi persatuan kita di bawah naungan merah putih. Perbedaan kita adalah agama kita, tapi kita nggak boleh bermusuhan. Setuju ya Pak ya? Setuju. Kedua nih yang paling penting nih. Gereja Isa Al-Masih segera dibelikan pilok, diganti menjadi gereja Yesus Kristus. Atau dijual aja Bang Hadi, biar kita beli. Apa itu Bang Cuma? Beli pilok? Atau kita tawar aja supaya dijual, kita beli. Anda bisa Banyuwa gini, di Pulau Jawa itu dan di Pulau luar Jawa banyak sekali gereja Isa Al-Masih. Nanti itu ini maksudku. Kalau ya harus dirubah juga menjadi gereja apa? Yesus Kristus. Biar jelas, biar nggak ada nipu-nipu gitu loh. Mantap. Setuju Pak Freddy? Setuju sekali. Biar ketahuan bahwa Kristen ini dari Yunani kan begitu. Oke. Terakhir lagi nih Nanti kalau Natal 25 Desember silahkan saja. Semoga berjalan dengan baik. Tapi ingat, jangan ngaco kayak Natal kemarin membaca ayat suci Al-Quran di dalam gereja.
oleh murtadin kopior itu. Jangan, ini benar mengundang ini. Itu. Kenapa nggak mau bahasa Yunani sih? Kenapa mesti ngaji? Jangan mancing-mancing lagi ya. Dan ini ada satu lagi, Bang Juma, Bang Andi, ada satu lagi. Sekarang burung gereja juga diusir-usirin sekarang. Sebentar Bang Freddy, sebentar. Sekarang burung gereja diusir-usirin sekarang di masjid. Sudah tidak boleh di masjid lagi. Alhamdulillah. Ya lanjut. Oke, ini ada Bang Grassroot loh. Dari tadi setia dia di sini. Dari awal aku live dari sama Malikil sampai sekarang masih ada. Luar biasa di Bang Grassroot. Izin bicara ya. Ya. Silakan. Gini, semua itu memang harus diganti. Seperti nama Allah itu juga. Iya. Mantap. Jangan lagi pakai kata Allah, betul. Ya, silakan konsili lagi ente ya, Freddy. Silakan ente konsili lagi kata-kata Rasul, semua yang ada berkaitan dengan Islam, semoga semua dihapus. Jadi serentak semua. Jangan sampai setengah-setengah. Jadi Allah di Alkitab terjemahan Indonesia itu nanti tidak ada, Bang. Mantap. Alhamdulillah. Diganti apa, Bang? Ya ganti apa yang Tuhannya yang keren apa? Yang keren apa, Bang? Yang keren apa? Silakan mau ganti apa? Jangan dewa lah, jangan dewa. Nanti apa tak ajarin, Pak? Apa tak ajarin, Pak? Menurut kalian apa? Kalau di perjanjian lama, kalau perjanjian lama Theos. Kalau perjanjian baru ya boleh Yahweh atau siapalah gitu, Pak. Ini ada yang tulis Thanos. Jangan nggak boleh. Ya. Artinya nanti ya Alo SWT itu sudah tidak ada lagi di Alhamdulillah. Biar kitab. Ya. Alhamdulillah. Terjemahan Bible nggak ada. Kalau original teksnya memang nggak ada, Pak. Terjemahannya nggak ada ya. Nggak ada di aslinya aja nggak ada kok. Ya itu dia makanya. Nah, jadi nanti apa kira-kira Tuhannya nanti di situ? Ya sesuai dengan aslinya lah. Berarti Theos dong. Ya kalau Dewa Theos dong. Kalau Theos kan apa? Kalau Indonesianya apa? Tuhan. Ya tetap Theos lah. Gimana sih? Theos tetap Nggak Theos aja boleh lah. diterjemahkan itu Theos. Karena Theos itu nama Tuhan dewa. Orang Yunani kan nyembah Theos. Begini Pak, original teksnya gini Pak. Iya, Paulus aja nggak diganti. Paulus tetap Paulus tuh. Begini Pak Freddy, kita edukasi lah Pak Freddy, orangnya baik loh. Jadi kalau original teksnya itu Pak, di sana en harke en hologos, kai hologos en proton theos. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos. Theos itu adalah logos. Gitu loh Pak ya. Berarti masuk ke Indonesia menjadi Theos. Nah, gitu loh. Pada mulanya adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos dan logos itu adalah Theos. Theos itu telah berubah menjadi manusia. Gitu. Oke, kita angkat Freddy sebagai penasehat di LAI. Betul sekali. Kemudian yang di apa itu? Di Kejadian 1, Bereshit bara Elohim, pada mulanya Elohim menciptakan. Jangan lagi pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya Elohim menciptakan. Itu bahasa Indonesia. Jangan Elohim, Bang. Nanti orang Yahudi marah juga. Ya, bukan urusan kami. Karena itu Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Kalau terjemah di Indonesia, Yahudi nggak ada, mereka bilang. Udahlah, biar aja. Pada mulanya adalah Theos, gitu. Janganlah, Theos juga kan di sana Hebrew. Biarlah nanti ditanya sama pendeta lagi di atas, ditanya sama jemaat, apa bedanya Elohim dan Theos? Apakah itu Yesus? Pendetanya bingung menjawab, yang mana ini? Kan gitu. Gak apa-apa lah intern mereka. Ada lagi Pak Freddy, setuju nggak kalau Rasul itu juga nggak dipakai Pak? Susah itu, masa apostolog? Nggak apa-apa. Gimana Pak Freddy? Setuju aja supaya nggak ada dikait-kaitkan lagi sama agama kalian. Mantap. Artinya Paulus diganti, bukan lagi Rasul Paulus tapi Apostolos Paulus, betul? Boleh aja. Boleh, mantap.
Hidup Pak Freddy. Magan sekali loh itu. Jadi Pak Aristo maju, Pak Aristo maju. SPT sudah tidak ada di people gitu. Bang Aristo kerja. Iya. Astagfirullah. Kalau berubah jadi Theos, kita potong kambing 3 ekor. Amin. Amin. Insya Allah. Satu orang 3 ekor atau apa nih? Ya jadi 3 kalau ekor kita semua. jadi kalau dalam debat-debat seperti ini tidak perlu lagi dari apologet Muslim itu nyebut-nyebut Allah, nyebut-nyebut Allah SPT kalau sedang Apologet Kristen nggak boleh lagi menyebut nama Allah gitu. apologet Islam Muslim jika membahas tentang Bible tidak bisa lagi merujuk. Jangan kami yang disuruh dulu. Orang apologet Kristen dulu disuruh, jangan kami. Nggak, kan gini kan kalian sering kalau mengatakan bahwa Allah itu apa? Itu milik kalian kan gitu ya. Memang. Nah, artinya kalau kalian membaca Bible Ya, itu oke, saya kasih contoh ya. Tidak Saya kasih merujuk contoh lagi. satu. Saya kasih contoh Lagi satu ya. Tuhan yang tidak merujuk Tuhan yang di Bible itu Ya udah kepada gini Allah. nih, Yohanes 17:3 nih ya. Yohanes 17:3 nih. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, atau satu-satunya Theos yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Betul? Ya, artinya Yesus itu mengajak kepada Theos, bukan kepada Allah SWT. Ah, Peter. Ya, pintar. Itu ya. Dong. Iya. Harus kepada Theos, kepada dewa. Gitu loh. Ini ada kabar gembira untuk kita semua. Nomenklatur udah lah. Sudah pada tahu ya? Udah tadi. Udah diumumkan. Udah tadi. Diselebeskan reportase, nggak boleh ketinggalan zaman. Nama Isa diganti Yesus itu sudah. Iya. Kenaikan Isa Al-Masih sudah dijadikan. Menjadi kenaikan Yesus Kristus. Persoalannya Bang Aristo gimana itu? Kalau masih ada gereja Isa Al-Masih diganti juga ya? Oh jelas dong. Masa kita diamkan itu? Kita beli kalau perlu gerejanya. Tapi mahal loh itu, harga cat mahal loh. Gedungnya kita beli, Bang. Gedungnya kita beli sama-sama jemaatnya. Jemaat dijual, Bang. Kalau dijual, Bang. Tapi Kalau itu kan Isa itu bukan yang ngambil kalau Isa itu bukannya ngambil dari Yunani. Enggak, Bang, Yunani itu Yesus. Gimana sih? Yunani nggak ada nama gituan, Bang. Yunani dan Romawi itu harus ada us-usnya. Yunani itu kan Ius. Iya, Ius. Jadi Yesus. Ius. Yunaninya Ius. Aiseus. Menjadi Isa. Aiseus. Begini, Pak. Euseus kalau Yunani. Bang, Isa, Yesua, Mesia. Nabi Isa alaihissalam itu bahasa serumpun, Bang. Yunaninya Ius. Kok Ius? Di Indonesia menjadi Yesus. Nah, Ius. Kok jadi di Indonesia jadi Yesus nih, gimana sih? Ius di Arab menjadi Isa, bukan begitu? Enggak. Nanti bentar lagi fulus juga dia bilang nih, fulus bentar lagi nih. Jelasin dulu banyak, Pak. Edukasi dulu banyak, Pak. Izin. Ibraninya itu Yesua, Aramaik Iso, Arab Isa. Yesus ini bukan nama nabi yang datang kepada Bani Israel. Yesus ini Yezeus, berasal dari dewa Roma. Yezeus diindonesiakan Yesus. Tidak ada itu us di dalam penyebutan Ibrani dan Aramaik gitu loh. Dan ini Freddy, masa nama Tuhan sendiri nggak tahu, kelewatan nih satu orang nih. Nah, Anda harus tahu keturunan Abraham itu menggunakan 3 bahasa. Ibrani, Aram, Arab. Yunani itu bahasa penjajah. Itu loh. Dan dari sana agama Anda berasal. Itu jadi Yesus itu Yezeus.
nama dewa orang Roma. Ikuti kata-kata saya Pak Brady. Belum ya? Izin, saya sudah ngantuk ini. Mau pamit. Pak Keras dari tadi diam aja. Enggak ketiduran saya. Tapi sorry ya Pak Keras kalau ada kata-kata hilap dari kami ya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Santai aja. Tapi Bang Namanya Keras diskusi. mau saya ada tuh, Bang Andi. Nggak jadi juga nih namanya. Besok malam lah dia lah. Tadi menyimak teman-teman yang diskusi dengan Bang Juma, kurang lebih 30 menit terakhir saya kehilangan kesadaran ini. Buset. Untung masih ini ya, masih bisa bangun Bang. Bangun saya nih. Tapi tadi gini Pak Keras, saya beri apresiasi kepada teman-teman yang naik di sini semua bahwa menunjukkan cinta kasih dalam berdiskusi. Cuma ada satu tadi jenis kelamin perempuan namanya Ibu Ruth itu lagi dapat. Jadi ngaco gitu. Tapi ada histori tuh Bang Handi, kan dia yang bilang tadi. Ini Handi sudah saya perhatikan sangat lama. Waduh. Kayaknya dia ada apa tuh? Dia benci kali sama aku juga itu. Tapi kok diam sama Bang Zuma malah kabur? Iya benci, pokoknya marah. Enggak, tapi enggak dia apa-apain. Kalau Bang Handi dia tadi kena terus, nggak ngapa-ngapain tuh kena terus dia. Berarti sudah sering diskusi ya? Sama Pak Ruth, Ibu Ruth itu sering enggak diskusi sih. Dia sering naik marah-marah gitu. Tapi kita sih menghormati sebagai perempuan ya. Kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata nggak pantas. Anda tadi kan mendengarkan saya bagaimana merespon beliau. Dia seorang perempuan, kita hormati perempuan. Itu Bang. Iya. Andi dikatain botak. Macam-macam lah, suruh buka masker. Orang masa foto disuruh buka gimana ceritanya? Mau diedit, Photoshop gitu. Ada aja. Oke, mungkin ada mau ditambahin dari Bang Aristo? Tadi ada Bang Dewa udah turun pula. Ini aku naikin beberapa teman-teman muslim ya. Soalnya banyak banget. Ya mohon maaf ya, tadi saya nggak bisa naikin banyak muslim karena supaya adil aja gitu. Jadi jangan dibilang kok bagian Kristen selalu paling dikit ngomong. Saya nggak bisa naikin banyak muslim karena supaya adil aja gitu. Jadi jangan dibilang kok suaranya tah. Iya ada feedback Bang Peta Lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Dek? Ada yang mau disampaikan Bang Peta? Yang saya udah mau sampaikan tadi, tapi itu udah tersampaikan. Ya sudahlah. Oke, siap-siap Bang Peta Lampu. Bukan dia itu. Astagfirullah. Dia tidur itu kayaknya, lagi istirahat mungkin dari tadi. Oh iya, boleh aku tutup ya. Ya udah kalau gitu YouTube ditutup dulu kali ya. Iya, tapi berhasil juga kita ternak tungtung. Ya sekali lagi saya umumkan teman-teman yang ada di channel Zulkifli Mabas, mari kita membantu saudara kita. Saatnya kita membuktikan bahwa kita ini adalah satu tubuh. Ketika satu yang sakit, maka semua merasakan. Silakan dukungannya seperti yang ada dituliskan di Tampilkan lagi, Julius, tampilkan lagi. ya, running text-nya. Ada nomor rekening daripada saudara atas nama Haikal. Ini gimana ya? Caranya Bank Syariah Indonesia. Tangan lu kok tangan orang? Nah ini. Nah itu dia. PSI dengan nomor rekening 71 plus 5 plus 4 plus 99 plus 23 plus 1 plus 8 atas nama Haikal. Ayo teman-teman, kita buktikan bahwa kita bisa. Anda pasti sudah tahu duduk persoalannya seperti apa. Yang dibutuhkan sekarang adalah amunisi. Dan amunisinya itu diharapkan juga dari teman-teman netizen yang ada gitu. Jadi teman-teman yang ada di Zulkifli Mabas ada 1.600
Ya kalau semuanya ini memberikan dukungan, insya Allah semua bisa selesai. Makasih. Kami di sini akan mendoakan teman-teman ya, supaya apa yang Anda berikan sebagai dukungan real kepada teman kita, saudara kita, itu bisa menjadi amal jariah dan penggugur dosa-dosa yang lalu-lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Demikian sekali lagi saya katakan, yuk mari kita buktikan persaudaraan umat Islam itu kuat. Kita mayoritas harus membuktikan bahwa dari hal terkait yang dialami oleh saudara kita Ko Julius itu bisa kita selesaikan bersama. Demikian. Terima kasih. Sama-sama. Saya lagi. Yang ada di Handi Slebes Channel, yang ada juga di sini yang nonton di Handi Slebes Channel kurang lebih 600 gitu ya. Mari bersinergi bersama. Ini 6 bulan ya saya berjuang membantu Julius. Kadang-kadang bertiga, kadang berdua, kadang dia sendiri gitu. Habis-habisan. Tapi sebenarnya ini agak sulit untuk diungkapkan, tapi harus berbagi lah ya. Bahwa kita memang harus saling berbagi. Dengan cara itu ada nomor rekeningnya di sana untuk meringankan beban saudara kita. Ini di final round. Memang wajib kita bantu berapapun itu. Yang penting mari bersinergi bersama. Kalau sekiranya enggak, mohon doanya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Ini banyak yang nanya peruntukannya untuk apa. Jadi saya sampaikan ya. Jadi peruntukannya itu beberapa untuk ya kita kan juga pakai pengacara dan akomodasi. Ini saya ke Medan sebenarnya sudah 5 kali dalam setengah tahun ini ya. Dalam setengah tahun ini udah 5 kali. Mungkin banyak yang nggak tahu gitu karena saya pergi pun biasa saya nggak ngomong. Ya, saya nggak ngomong karena teman-teman kan lihat, wah tetap ada live, tetap ada video gitu kan. Ya itu sebenarnya lagi sambil ke Medan gitu. Jadi kita bolak-balik. Memang kita buka-bukaan aja Julius. Kita buka-bukaan aja boleh. Nanti dulu aja. Nanti kita kasih datanya nanti semua. Jadi memang udah setengah tahun, cuman selama setengah tahun ini ya saya selama ini ya berjuang dengan sendiri dulu ya, dari amunisi sendiri dan didukung oleh teman-teman lah, ada Bang Handi ya, ada Bang Aristo, Bang Zuma yang udah tahu dari dulu. Cuman karena ini kasusnya apa? Udah lama. Jadi enggak, ini ada tuduhan dari sana dan dengan segala cara lah mereka lakukan. Jadi udah dari bulan berapa Bang Handi? Bulan Mei ya? Dari bulan Mei sampai sekarang. Jadi kalau bicara amunisi jujur kalau sendirian kan kita juga sadar gitu, ini mau berapa lama, karena memang sengaja ditarik panjang. Jadi ya semoga ini saya potong aja deh Bang Julius, lu ngambang gini aja. Beliau ini Julius ya, itu membuat konten video terus kemudian mengambil referensi daripada Pendeta Henry Tan dan seterusnya, kemudian dilaporkan oleh teman sebelah, disponsori oleh berbagai pihak ke pihak kepolisian Polda Sumut. Gak apa-apa, intinya saja berjalan sudah kurang lebih 6 bulan. Silih berganti antara Julius ke Medan dan beliau juga penyidik datang ke Jakarta. Kita temui mereka. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Ini sudah mau masuk area sidang, apakah P21 dan seterusnya. Ini membutuhkan tenaga pikiran dan ya dana karena berjauhan antara Jakarta dan Medan. Peruntukannya kira-kira begitu teman-teman. Terima kasih. Kasus videonya seperti apa Kang? Nggak, itu materi Bang, nggak usah dibahas di sini, itu materi. Oke? Enggak, biar jelas gitu. Artinya disampaikan juga nggak disampaikan masih. Juga nggak akan ngerti juga gitu karena panjang dan yang ada nanti orang malah berasumsi. Intinya kalau saya kan cuman membongkar nih, menyampaikan bahwa ada yang membuat video seperti ini, tapi dituduhkan jadi saya gitu. Jadi misalnya contoh Malikil ngomong bahwa Tungtung itu botol gitu, saya ngomong, Malikil ngomong Tungtung itu botol. Pas saya bilang Tuntung itu botol dipotong, jadi seakan-akan saya ngomong, ya dibuat seakan-akan saya ngomong, dituduhkan. Jadi memang udah diincar lah, karena kan dianggap ya. Contoh gini, kami mengutip
statement dari pendeta Mel Atok bahwa untunglah umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Bagaimana kalau umat sebelah? Apa yang terjadi? Si BT bisa merajalela di sini. Itu saya kutip. Saya kutip juga pendeta Yakub Silistio mengatakan gini, bahwa kalau debater Kristen, pendeta atau siapapun berdebat tentang konsep ketuhanan, itu selalu kalah dan ngotot. Kenapa? Karena landasan yang dia pakai keliru. Nah, ini kita kutip, tapi mereka menganggap kami yang sumbernya. Julius mengutip daripada statement videonya Henry Tan, kemudian Julius yang dituduh, sedangkan Henry Tan tidak dipanggil menjadi saksi. Kira-kira begitu. Ya, jadi memang tendensinya itu dendam dan itu sudah diakui oleh pelapor karena kan panjang lah ceritanya. Gara-gara temannya itu kan waktu itu masuk ya, ada salah satu penghujat itu masuk lantaran saya buat videonya dan viral. Jadi ya kalau udah namanya dendam kesumat, apapun ceritanya kamu nggak salah pun kalau bisa dibuat salah kan gitu. Bang Handi lagi bantu ibu-ibu nyebrang, dibuat video Bang Handi lagi mau perkosa ibu-ibu, kan tinggal gitu aja. Oke, mungkin saya rasa nggak usah terlalu ini, saya rasa udah cukup. Ini lagi ya, lebih parah nih, sekarang ini saya lagi dibahas di sebelah. Aduh, lebih parah dia ini. Nah ini Udah kalau saya tahu. pelajari, kalau memang ini saya akan bertindak juga loh ya. Ingat ya, ingat, bahas terus Kan udah mengenai kuingatkan saya. Bang Handi. Hah? Udah kuingatkan dari kemarin tuh kan. Mengenai saya. Nah, gini Kang. Entar dulu Bang. Untuk kasusnya saya pribadi itu kan nggak tahu nih. Nah, terus yang kedua gini, untuk masalah donasi atau sumbangan yang terkumpul itu secara laporannya bagaimana? Kita ikhlas saja Pak. Kita ikhlas saja Pak. Gak perlu ada laporan. Saya izin bicara boleh? Boleh. Ya. Kan ini berhubungan dengan dana banyak orang, Kang, dana umat. lah. Itu Abang standby dulu. Silakan Pak Aristo. Jadi intinya begini ya, saudara kita ini dikriminalisasi. Yang pertama. Yang kedua, si saudara kita ini itu jadi proyek buat mereka untuk membuka donasi dan mereka katakan dukungan para donatur untuk membuktikan bahwa proyek mereka mau mengkriminalisasi para apologet Islam itu berhasil. Itu yang pertama. Jadi intinya kita bantu saudara kita, ya. Nah kemudian Bapak yang dibawa, kalau percaya silakan bantu, kalau Bapak ragu jangan Pak, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bantu donasi ke sana 100 juta ya juga nggak apa-apa, kan gitu. Kita sudah sampaikan kan di sini juga. Iya betul. Tidak terlalu ini. Lebih parah gini Pak Aristo, lebih parah tidak ngapa-ngapain, hanya bicara tapi minta di audit. Nggak perlu audit ini Pak, ini pribadi Pak. Oke, lanjut. Jadi sekali lagi ya, saya juga nggak memaksa. Kalau ada yang membantu, makasih. Kalau nggak pun nggak apa-apa. Kalaupun saya sanggup, biasanya saya nggak akan ngomong. Ya buktinya setengah tahun ini juga saya juga nggak ngomong ya. Dan Nggak ini tidak apa-apa. teman. Ya. Begini. Oke. Intinya kalau ada saudara kita yang minta dukungan dana, ya kita minta, ya kan? Kita minta ke saudara-saudara kita. Jadi kita itu oleh Allah diperintahkan untuk berdakwah diri dan harta kita. Itu kita disuruh berdakwah dengan harta kita. Gitu loh. Nah, jadi saya paham, kami semua ini paham, ya. Bagaimana kemudian pergerakan saudara-saudara kita ini di media sosial, ya. Saya juga dilaporkan kok. Jadi, Mbak ya, itu yang saya sampaikan ke Bapak. Bapak yang tadi mengkritik ini bagaimana terkait pertanggungjawaban dana. Ya Bapak kalau ragu jangan Pak. Kita membuka donasi bagi yang mau. Kalau masuk ke sana 1 miliar juga nggak apa-apa Pak. Aman-aman aja itu.
Yang kita butuhkan keikhlasan. Itu aja. Lanjut. Oke, mungkin silakan ada lagi yang mau disampaikan mungkin dari Bang Latu sama Rasa Keju. Udah cukup ya. Pak Walibudin, Anda saya tidak persilakan bicara. Oke, aku turunin aja kalau gitu biar ganti yang lain. Nyumbang aja kagak. Audit pertanggungjawaban. Lu pikir yayasan? Iya ya, sandi audit. Nggak. Ya kalau orang yang gituan, cuman ya sekali lagi saya bilang, saya tipikalnya tuh semua malah sampaikan kalau belum urgent ya. Kalau saya sanggup biasanya saya urusin sendiri. Bahkan mungkin teman-teman lihat setengah tahun ini kita benar-benar pusing, tapi saya juga nggak pernah ngomong gitu kan. Malah tetap seperti biasa aja gitu. Tapi karena memang diajak tarik panjang sih. Ini karena ditarik panjang. Kalau nggak pun nggak perlu kita sampaikan. Oke, mungkin ada lagi dari Bang Rois. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya setuju lah untuk menyumbang ke saudara kita Pak Julius ya. Artinya bahwa ini untuk kepentingan dakwah kita lah gitu tuh. Kemudian saya pengen ngasih tahu masalah tadi ada yang komentar gimana cara masuk ke Telegram APII gitu, API. Saya udah masuk ke sana. Ya caranya itu setelah masuk ke konten apa namanya API itu tidak mengklik. Itu Pak nanti Pak dia bicarakan dulu itu view in apa itu namanya itu ya. Dia nanti Pak tenis Pak tenis. Pak tenis mungkin lewat Japrian aja Pak, Japrian aja. Oh gitu. Ya. Oke, mungkin dari Bang Latu ada lagi yang mau ada yang disampaikan. Tukar dulu ya biar yang lain kebagian. Karena juga udah paham. Saya izin soalnya nggak bisa lama. Oh iya, saya ingin menyampaikan saya kagum dengan Bang Zuma ini. Iya, itu aja. Makasih Pak Roy. Iya, Bang. Iya, makasih. Assalamualaikum. Makasih Bang Rois. Ini seorang wali ya. Waliullah. Kan emang harus ada tanggung jawabnya ngumpulin dana umat. Loh. Iya, betul. Dana umat yang dikumpul ini bukan untuk membangun ini. Ini untuk membantu saudara-saudara kita. Iya. Mana sih Pak Waliullah? Tidak semua. Masakan iya Anda bersedekah, habis itu Anda periksa orang yang Anda kasih sedekah. Ini ajaran dari mana ini? Betul. Kan kita minta sedekahnya, infaknya. Jangan Anda pernah ditahan gara-gara kumpulin dana orang. Ada aja. Ganti tuh nama tuh. Wali kelas. Wali kelas. Wali kelas. Muridnya apa jahat ini? Lama-lama pijak juga lehernya. Bisa jadi itu. Muridnya Papa Jahat. Bang Zuma dan semuanya, terima kasih. Iya. Oke, Bang Rois. Oke, kasih lagi Latu Mahina. Wali setan itu. Habis ini kita tutup, baru kita pindah Komal untuk yang lain. Karena ini warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini infak, Bung. Ini infak. Ini sedekah. Mana dalam ajaran agama Islam orang bersedekah di audit? Nenek lu kiper. Dasar kuping kecil, hidung gede, otak nggak berfungsi. Gimana napasnya tuh? Itulah dia. Saya ngomong aja. Makanya suaranya besar, otaknya kerdil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yohan Nurenda. Jadi kalau saya sih terenyuh ya dengan keadaan Mas Julius ya. Ya. Tapi nggak minta audit Pak. Kalau enggak. Biar ku sliding juga kalau minta audit. Yang main bola. Ya kalau semuanya kita yang dibalik lah sebagai Mas Julius mau memang. Itu aja repot banget. Kalau kita Nggak gini aja. Kalau nggak aku mau nanya Waliullah lah. Karena aku pengeluaran semua kan ku catat.
Kalau lebih kamu ambil, kalau kurang yang bayarin, mau nggak? Nggak gitu aja. Kalau kurang dibayarin sisanya, karena kurangnya banyak gitu kan, biar dia lihat gitu. Emang siapa dia mau audit? Enggak, biar fair, nggak apa-apa. Tunggu. Kalau berani hitam di atas putih. Tunggu Banju mau bicara dulu. Ini wali kelas ini, wali kelas, saya katakan samamu, atas nama sedekah kali halalin semua aja loh. Orang bersedekah itu halal, kucluk. Lama-lama kuludai juga mata kau. Diblokir aja ini deh, blokir dia Ya nih. udah, nggak apa-apa. Ya nggak, aku cuma mau bilang kalau yang namanya itu, sedekah itu halal tuyul. ya jadi kalau nggak gini aja kita bikin, karena kan dia pasti menuduh, wah nanti lebih banyak gitu. Ya udah kita balikin. Saya buka-bukaan sama kamu, yang jadi keluarnya berapa, sedangkan yang masuk berapa. Ya, kalau lebih kamu ambil. Bahkan kalau perlu kali 10 saya tambahin. Tapi yang kurang kamu yang nombokin. Mau nggak? Udahlah, nggak usah diajak ngobrol kayak gitu. Katanya si Waliullah ini pernah pakai profil foto saya. Dasar kucluk. Itu bani terjemahan yang menghalang-halangi dukungan kita. Ya, kenapa kita harus melapor samamu, wali kelas? Memang kamu siapa? Memang lu siapa? Yang kita dukung ini umat Islam, bukan kau. Umat Islam ini yang kita serukan untuk bersatu. Bahlul, bersatu untuk membantu saudaranya sesama umat Islam. Yang ikhlas, nggak ada paksaan. Kenapa kamu yang stres? Orang semua gajian tiap bulan, kamu gajian penyakit panu, tumbuhnya di pipi. Harus kau stres lah. Gua paham. Maksudnya itu kenapa? Bukan saya yang dibantu gitu loh maksudnya. Bilang kalau mau beras nanti ku kirim kuaci 1 kilo. Sakit hati. Ini umat Islam lagi mau bersatu, membantu teman-temannya, bikin kacau aja lu. Ku pindahkan juga nanti kau ke bumi, ke planet. Ini kayaknya yang protes dulu waktu kalau misalnya ada orang bangun masjid terus ada yang ngasih yang pasang kotak, dia juga pernah protes dulu. Susah kali hidupnya orang ini, pasti nggak ada tetangganya yang suka, anaknya pun nggak ada. Kurasa dia ini orang di kampungnya nggak ada yang temen ngobrol. Ada teman yang ngobrol, ada yang manjat di pohon, Ya. Ayo sekali lagi teman-teman sekalian, yuk kita berinfak dan bersedekah untuk kau Julius. Yang apapun yang dinarasikan oleh pembenci Islam itu cuekin aja. Yang penting kita buktikan bahwa kita mampu kemudian memberikan yang terbaik untuk saudara kita Julius. Ya ini panggilan untuk kita semua. Kapan lagi kita tidak akan jatuh miskin dengan memberikan apa yang kita punya, sebagian yang kita punya. Oke? Seperti itu ya. Insya Allah. Dan ini juga untuk paling nggak untuk peringatan lah, bahwa kalaupun nanti ada teman-teman kita yang dibegitukan lagi, oke lah kita bantu aja lah. Memang harus kita selalu bersinergi, Pak. Iya. Satu yang sakit semua. Betul. Beda sama mereka ini gitu loh. Lu sakit aja lu. Emang gue pikirin kata dia gitu. GP dia, Pak. Ya. Kemudian kita ini tidak pernah bermasalah dengan masalah donasi. Jadi kalau mereka itu ribut. Nah ini kan kalau mereka yang satu denom ribut sama denom yang satu hanya karena donasi. Yang satu orang ribut sama ini karena donasi. Kita nggak ada. Kita buka dukungan teman-teman untuk membantu saudara kita. Mau berapa masuk situ, 1 miliar masuk nggak apa-apa, alhamdulillah. Tuh. Jadi memang kita harus begitu. Kita harus bersatu karena bersatu itu adalah sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bantu sedikit. Oke, karena ini udah tengah malam, Julius harus istirahat sesuai dengan anjuran dokter Tatang Sutarman. Ini nggak boleh begadang lama gitu. Jadi kita tutup. Habis ini kita pindah ke Komal Apologet
Islam Indonesia. Di sana lagi dibuka, kita bersinergi di sana. Setuju ya? Iya Bang Andi, nanti di sana diumumkan juga Bang Andi. Betul. Oke, silakan Kojelius ditutup secara simbolis. Enggak, ya mungkin aku cuma sampaikan ya, makasih buat teman-teman yang sudah ikut membantu ya, dan saya memohon doanya karena memang nampaknya ini udah final round karena udah terlalu lama dan memang ditarik panjang ya, sengaja ditarik panjang, dan ya semoga bisa lekas selesai lah. Kalau kita kan pengennya juga lekas selesai, kalau yang sebelah ya mungkin mereka beda. Jadi itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semua kebaikan dari teman-teman dan semoga Allah membalasnya. Dan ya mungkin itu aja. Silakan tutup aja Bang Zuma. Oke. Bingung soalnya. Bang Andi yang tutup. Oke. Terima kasih buat semuanya yang telah berbagi bersama kami di sini. Mulai dari tadi kita diskusi antara Oneness dan Tritunggal, kemudian dilanjutkan dengan Bang Juma, saya dengan teman-teman yang lain berlangsung dengan baik tanpa ada hujatan. Inilah diskusi yang kita harapkan ke depan. Kita boleh berbeda, tapi diskusi tetap damai dan Indonesia tetap jaya. Beragam, Amin. Tapi satu, yaitu apa? Merah putih. Agamamu, agamamu, agama kami. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa sehat. Untuk Julkifli Mabas, terima kasih yang ada di sana. Jangan lupa terus berjuang bersama kami yang di Selebes Channel juga pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.